Bab 71 Fokus Rumah Lelang. Melihat semua orang telah pergi, Hammer Trading duduk di kursinya, lumpuh. Kedua matanya memiliki pandangan tak bernyawa di dalamnya. Sebenarnya ada seseorang yang menjual desain penempaan untuk peralatan perunggu di rumah lelang. Bagaimana ini mungkin? Hammer Trading tidak memiliki cara memahami perilaku seperti itu. Itu sama bodohnya dengan menyerahkan kunci pada perbendaharaan yang penuh dengan emas kepada orang lain. Hanya orang yang mati otak yang akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Tidak, mereka pasti mencoba menipu gue. Hammer Trading tiba-tiba berdiri, memanggil forum resmi. Dia ingin membuat orang-orang ini menyesal. Dia ingin merobek mereka karena berani memandang rendah dirinya. Namun, ketika Hammer Trading melihat beberapa utas diskusi yang disematkan, ia langsung menjadi tercengang. Benar-benar ada orang idiot yang menjual desain tempa. Desain tempa perunggu peralatan muncul di rumah lelang. Gambar sebagai bukti tersedia. Mengklik utas untuk melihatnya, pikiran Hammer Trading menjadi benar-benar kosong. Desain forging sebenarnya untuk Glimmer Chestplate. Itu adalah peralatan yang sebelumnya dijual oleh Black Flame Forger. Semua orang sangat menyadari betapa bagusnya atribut pada item ini. Itu adalah item yang benar-benar top tier. Jika guild kelas 1 ingin menguasai desain tempa ini, mereka tidak akan membutuhkannya. Ini karena ketenaran tidak banyak berguna bagi persekutuan kelas 1. Sebelumnya, dia berani bertindak sombong karena dia belajar desain tempa untuk peti mati Savage. Sekarang orang lain memiliki desain penempaan yang lebih baik, siapa yang akan mengindahkannya? Dalam diskusi tersebut, banyak guild kelas 1 menyatakan desain forging sebagai milik mereka, dan mereka akan bertarung dengan siapapun yang berani bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, semua orang mulai memperhatikan masalah kepemilikan desain tempa ini. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan Hammer Trading. Sebaliknya, masing-masing dari mereka bersukacita atas kemalangannya, mengolok-olok akhir hidupnya. Kejadian ini membuat semua orang mengagumi pemain misterius yang menjual forging desain. Cara pemain misterius ini sangat luar biasa, dan orang-orang tidak bisa tidak memujinya. Praktis tidak ada darah terlihat ketika dia membunuh. Dia hanya menggunakan selembar kertas untuk menyebabkan Hammer Trading, bintang yang naik daun yang menerima kecemburuan dan kekaguman puluhan ribu, jatuh dari altar surgawi. Jatuh ke dalam jurang maut yang tak berdasar dan tidak pernah bisa naik kembali. Hammer Trading sudah memiliki kebencian pahit terhadap pemain yang menjual forging design. Ketika hidupnya yang mewah berada dalam jangkauannya, semuanya hancur. Selain itu, dihancurkan oleh seseorang yang mati otak. Takut bukan saingan seperti dewa, tetapi takut sekutu seperti binatang. Sekarang, perkataan itu membutuhkan sebuah ayat tambahan, dan lebih takut pada pejalan kaki yang bodoh. Mata Hammer Trading saat ini berubah merah, wajahnya sangat pucat. Ekspresinya saja sudah cukup untuk melahap seseorang. Tidak baik, gue pasti harus membelinya terlepas dari harganya. Selama gue membelinya, gue bisa mendapatkan kembali semua kelebihannya. Pada saat itu, gue tidak hanya akan memiliki Savage Chestplate, tetapi gue juga akan memiliki Chestplate Glimmer. Ketika waktu itu tiba, para guild kelas 1 itu harus bersujud dan memohon di hadapanku. Ekspresi Hammer Trading saat ini sama seperti seorang penjudi yang kalah parah. Dia menaruh semua harapannya untuk membeli Glimmer Chestplate Forging Design. Berpikir sampai titik ini, Hammer Trading tidak lagi bisa menahan diri saat ia dengan cepat bergegas menuju rumah lelang. Namun, bukan hanya Hammer Trading yang bergegas menuju rumah lelang. Ada juga eselon atas dari berbagai guild dari berbagai towns di bawah pengaruh White River City. Mereka semua ingin membeli desain tempa. Lagi pula, semua orang tahu betapa kuatnya Chestplate Glimmer. Memiliki desain tempa sama dengan memiliki gunung emas. Peristiwa ini menyebabkan keributan di rumah lelang berbagai kota di kota Sungai Putih. Rumah lelang menjadi luar biasa hidup ketika para pemain saling mendorong satu sama lain di dalam gedung. Rumah lelang terisi ke pintu masuk, membuatnya sulit bagi pemain bahkan untuk masuk. Sementara itu, kompetisi untuk Glimmer Chestplate Forging Design masuk ke ayunan penuh. Setiap perserikatan memiliki tawaran harga tinggi. Dalam 10 menit singkat, harga untuk item telah mencapai 1 koin emas. Betul, itu adalah 1 koin emas. Itu bisa dibilang seluruh dana besar milik guild. Sedemikian rupa, harga desain tempa terus naik tanpa tanda-tanda berhenti. Pemimpin persekutuan, gue tidak punya cukup uang lagi. Apa yang kita lakukan sekarang?
Sial, bagaimana mungkin? Gue memberi lu 1 emas dan 20 perak, bagaimana itu tidak cukup? Tapi, itu dijual dengan 1 emas 56 perak sekarang. Sial, orang-orang ini gila. Itu hanya desain tempah. Tunggu sebentar, entar, gue akan segera meminta sejumlah uang dari tim pertanian uang. Gue tidak percaya kita tidak bisa mendapatkannya. Ketika harga Glimmer Chestplate Forging Design naik, sedikit demi sedikit, masing-masing dari berbagai guild terus-menerus mengumpulkan dana. Mereka menghubungi tim pertanian uang, anggota persekutuan mereka, dan pada akhirnya, bahkan membeli dari pusat perdagangan virtual. Sementara itu, Si Feng, penyebab semua kegilaan di kota Sungai Putih ini, baru saja tiba dengan nyaman di perpustakaan. Miss Charlene yang terhormat, gue telah membawa barang-barang yang lu minta. Bisakah lu menghilangkan kutukan itu untukku sekarang? Si Feng dengan tulus mengeluarkan 2 koin emas, 30 buah batu bulan, dan teleportasi Magic Orb. Setelah melihat koin emas yang berkilauan, Charlene mengangguk puas. Namun, mirip dengan Bunda Suci, Charlene menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang menyedihkan, "Petualang, lu benar-benar membuat gue takjub. Lu berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Jika gue tahu sebelumnya, gue akan memberitahu lu bahwa upacara tetesan bulan memiliki tingkatan." Tingkatan? Si Feng menatap ekspresi Charlene yang menyesal, dan dia tidak bisa menahan perasaan aneh tentang situasinya. Seolah-olah dia adalah tikus yang ditatap oleh seekor kucing. Charlene menghela nafas, mengatakan, tetes bulan adalah upacara yang sangat kuno. Bahkan, selain memiliki efek menghilangkan, masih ada efek lainnya. Namun, demi kenyamanan, upacara itu hanya digunakan untuk menghilangkan kutukan setelah perubahan konstan, sementara efek lainnya sangat lemah. Jika lu membayar 3 koin emas lagi, gue bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan upacara Moondrip lengkap. Selain membantu lu menghilangkan kutukan, itu juga akan memberi lu panen besar. Tidak akan lu pertimbangkan kembali. Panen besar? Ketika Charlene mengucapkan 2 kata ini, suaranya terdengar sangat keras, membuatnya seolah-olah panen besar ini adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, Si Feng tahu bahwa Charlene sebelum dia memiliki semacam keterampilan tembus pandang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menebak bahwa masih ada 3 koin emas di dalam tasnya? Dia sudah membuang 3 koin emas untuk menghilangkan kutukan, dan dia tidak ingin menjadi pengisap. Seolah-olah telah melihat melalui pikiran Si Feng, Charlene menambahkan, "Petualang, apakah lu tahu legenda tentang Saint Pedang Pembunuh Iblis, Chelios?" Legenda mengatakan bahwa Chelios dikutuk oleh Raja Iblis Besar, menjalani siksaan untuk waktu yang lama. Namun, setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya menemukan metode untuk menghilangkan kutukan, yaitu tetesan bulan. Setelah menjalani upacara Moondrip, ia memperoleh kehidupan baru. Dia menerima kekuatan tiada taraf dari upacara, dengan demikian memungkinkan dia untuk mengalahkan Raja Iblis Besar dan menjadi pedang suci yang legendaris di benua domain dewa. Bukankah lu pikir pedang suci Chelios sangat perkasa? Saat dia berbicara, mata Charlene yang seperti boneka terus-menerus melirik Si Feng. Dia terus-menerus menghela nafas mengeluh ketika menyebutkan Sword Saint. Si Feng tiba-tiba menjadi terdiam. Menonton tindakan Charlene, jelas mereka berkata, "Pedang suci memanggilmu. Anak muda, lu tidak akan mencobanya." Si Feng melirik wajah Charlene, penuh senyum, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Charlene ini adalah penjual berlian. Meskipun Charlene memiliki temperamen yang nakal dan tubuh yang menarik secara kriminal, meminta 6 koin emas hanyalah penipuan besar. 6 koin emas, itu setara dengan 36.000 kredit. Sangat baik, hatinya tergerak. Jika dia bisa menjadi pedang suci di masa depan, itu semua akan sia-sia. Yang baru tidak akan datang jika yang lama tidak pergi. Nona Charlene yang terhormat, gue ingin mencoba upacara Moondrip yang lengkap. Akankah ada bahaya? Si Feng tidak mau mengeluarkan 3 koin emas lagi. Setelah menerima koin emas, Charlene dengan gembira tersenyum ketika dia berkata, "Lu bisa tenang, petualang. Meskipun ini adalah pertama kalinya gue, keterampilan gue sangat bagus. Bahkan guru gue memuji gue sebagai jenius. Mari kita mulai segera." Bab 72 Pemburu Iblis. Langit masih gelap saat bulan terbaring tanpa tempat, tinggi di udara.
Di dalam perpustakaan terletak di daerah kumuh kota Daun Merah. Adventurer, jika lu tidak memiliki masalah, maka berjalanlah ke pusat lingkaran sihir. Akan ada sedikit rasa sakit setelah upacara dimulai, jadi tahan saja, dan itu akan berakhir. Sarlin menunjuk ke pusat altar yang terbuat dari batu hitam. Matanya membawa sedikit kegembiraan saat dia akhirnya bisa memulai eksperimen ini. Si Feng benar-benar tidak menyadari pikiran Sarlin. Dia mengangguk ketika dia berjalan ke lingkaran sihir. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Sarlin adalah karakter utama yang memiliki pekerjaan tingkat 3, jadi seharusnya tidak ada komplikasi. Mengenai rasa sakit yang harus dideritanya, dia tidak memikirkannya. Selama pertempuran di dalam domain dewa, pemain juga bisa merasakan sakit ketika diserang oleh monster. Namun, sebagian besar pemain masih memilih untuk menerima pengaturan semacam ini. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan rasa realisme, sehingga mereka tidak menyesuaikan transmisi rasa sakit ke 0%. Lebih penting lagi, mereka ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam pertempuran. Ada pepatah lama tentang menghindari tongkat dan memanjakan anak itu. Hanya dengan rasa sakit seseorang dapat mengingat pelajaran, dan hanya dengan mempelajari pelajaran itu, seseorang akan dapat lebih meningkat. Karenanya, jika seseorang ingin tumbuh di domain dewa, belajar untuk menerima rasa sakit seperti itu adalah suatu keharusan. Namun, dengan mempertimbangkan toleransi masing-masing pemain, domain dewa menetapkan transmisi rasa sakit sebesar 20% secara default. Namun, beberapa ahli akan menyesuaikan transmisi ke 60%, memungkinkan mereka untuk lebih waspada. Sementara itu, si Feng sendiri telah menyesuaikannya hingga 50%. Ini adalah tingkat rasa sakit yang biasa dia alami, dan itu adalah jumlah di mana dia bisa menunjukkan kekuatannya. Setelah berdiri di posisi, si Feng mengirim anggukan ke arah Sarlin, menunjukkan bahwa dia bisa memulai upacara. Dewi Keturunan Bulan. Sarlin memulai doanya. Mantra ilahi meninggalkan mulutnya ketika jari-jarinya menelusuri teks ilahi. Baris demi baris teks ilahi melayang di udara dan menuju cakrawala. Dibandingkan dengan sihir tingkat 3 dari sebelumnya, teks-teks ilahi yang ditulis dalam upacara ini sangat banyak. Bahkan setelah menulis ratusan baris, Sarlin tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Keringat sudah mulai menetes ke wajah Sarlin, jelas menunjukkan bahwa dia agak kelelahan. Sementara itu, lingkaran sihir di tanah mulai memancarkan cahaya perak yang mempesona, lingkaran sihir itu sendiri secara bertahap naik ke udara. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, seberkas sinar bulan menyinari tubuh si Feng. Tiba-tiba, asap gelap muncul dari tubuh si Feng. Asap gelap itu sangat enggan berpisah dari tubuh si Feng saat naik ke udara. Sementara itu, keringat mulai muncul di dahi si Feng. Wajahnya menjadi pucat pasi saat dia mengalami rasa sakit yang hebat. Si Feng hampir mengutuk Sarlin. Ini jelas bukan pada tingkat sakit ringan, tapi itu sangat menyakitkan. Seolah-olah anggota tubuhnya terkoyak dari tubuhnya. Jika dia belum memainkan domain dewa selama 10 tahun, setelah lama terbiasa dengan rasa sakit, dia mungkin meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala sekarang. Setelah terus-menerus dinyalakan oleh cahaya bulan selama beberapa menit, asap hitam akhirnya pergi dari tubuh si Feng. Namun, itu tidak hanya hilang begitu saja. Sebagai gantinya, itu membentuk bayangan gelap yang merupakan salinan karbon dari si Feng. Adventurer, lu harus membunuh doppelganger iblis ini untuk menghilangkan kutukan. Gue harus melakukan upacara, jadi gue tidak bisa meminjamkan lu bantuan. Sekarang terserah lu, Sarlin mengingatkan. Agak lelah, si Feng menggunakan mengamati mata pada bayangan gelap ini. Ye Feng, Demons Doppelganger. Peringkat elit, level 4, HP 2000/2000. Unelit, kulit si Feng berubah serius. Doppelganger iblis tidak memiliki banyak HP, dan levelnya mirip dengan miliknya. Jika doppelganger ini tidak memiliki keterampilan yang kuat, maka menanganinya tidak akan menjadi masalah besar. Namun, probabilitas itu tipis. Tetesan bulan yang buruk. Manusia tercela. Apakah lu berpikir bahwa dengan menggunakan Moondrip lengkap untuk melemahkan kekuatan gue, lu akan dapat mengalahkan gue? Gue akan memberitahu lu alasan mengapa manusia rendahan seperti lu tidak akan pernah menang melawan kami iblis yang kuat. Doppelganger iblis itu memiliki ekspresi yang marah saat mengeluarkan pedang panjang hitam, menebasnya di si Feng. Dalam sekejap mata,
si doppelganger tiba di hadapan Si Feng. Sinar hitam samar mengikuti saat melambaikan pedang panjangnya. Dalam sekejap, sinar hitam tunggal itu berubah menjadi 4 goresan, semuanya mengancam untuk memotong Si Feng menjadi potongan daging. Kondisi luar biasa. Si Feng sangat terkejut ketika melihat tindakan seperti itu. Kecepatan ini jauh melebihi elit normal. Segera, Si Feng menggunakan pari. Dang, dang, dang. Si Feng mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Jika bukan karena Moondrip yang lengkap, doppelganger iblis ini mungkin bukan hanya elit, tetapi elit khusus. Mati, meskipun berada di atas angin, doppelganger iblis itu tidak memberi Si Feng kesempatan. Ini menggunakan chop Si Feng, pedangnya menusuk ke arah hati Si Feng. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk, tubuhnya tiba-tiba menghindar ke samping saat dia menjauhkan diri dari doppelganger iblis itu. Setelah kehilangan serangannya, doppelganger memutar kepalanya, menggunakan Windwalk juga untuk mengejar Si Feng. Mengenai kekuatan, kecepatan, dan HP, doppelganger iblis memiliki sebagian besar keuntungan. Selain itu, doppelganger juga memiliki keterampilan yang sama dengan Si Feng. Itu adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Si Feng. Melihat bahwa itu akan menyusul Si Feng, doppelganger iblis itu mengungkapkan senyum kejam, berkata, "Gue tahu apapun yang lu tahu. Apalagi kekuatan gue lebih besar dari lu. Lu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan gue, jadi bersikaplah baik dan tunggu kematian. Ini adalah takdirmu. Lalu, apakah lu tahu langkah ini?" Si Feng mengungkapkan senyum tipis. 9 hantu pedang muncul di sampingnya, dan dengan suara tabrakan, ke-9 dari mereka menembak ke arah doppelganger iblis. Meskipun doppelganger dapat memblokir sebagian besar serangan, beberapa hantu dari Abyssal Blade masih berhasil menembus tubuhnya. Setiap serangan dari hantu memberikan lebih dari minus 30 kerusakan pada doppelganger. Manusia tercela, lu hanya mengandalkan kekuatan senjatamu. Gue akan memberitahu lu bahwa semua upaya lu akan sia-sia, katanya. Doppelganger itu bergegas ke depan Si Feng dan menggunakan Thundering Flash. Saat lampu pedang datang, Si Feng dengan tenang tersenyum saat dia mengeluarkan 2 gulungan dari tasnya, salah satunya adalah Speed Scroll, sementara yang lain adalah Scroll Polymorph. Dalam sekejap, kecepatan Si Feng tiba-tiba meningkat, menghindar ke samping dan menghindari serangan dari Thundering Flash. Pada saat yang sama, ia mengubah doppelganger iblis menjadi seekor domba. Setelah mengubahnya menjadi domba, Si Feng segera menebasnya dengan pedangnya. Flash yang menggemuruh, tidak dapat menghindar, doppelganger iblis itu menerima ketiga lampu pedang. Akibatnya, serangan petir level 5 Si Feng menyebabkan 3 kerusakan mengerikan yaitu minus 112, minus 135, minus 163. Doppelganger iblis itu sangat marah karena mengaktifkan blade pertahanan. Dengan jangkauan serangannya sangat meningkat, ia segera menebas pedangnya ke arah Si Feng. Manusia ini terlalu tercela. Dia benar-benar menggunakan metode yang tidak sedap dipandang seperti mengubahnya menjadi domba. Hehe, dan di sini gue bertanya-tanya seberapa kuat iblis itu. Lu jelas memiliki tubuh yang lebih kuat dari tubuh gue. Namun, lu masih menggunakan keterampilan yang sama seperti gue. Gue kira standar lu hanya pada tingkat ini, Si Feng mengejek saat ia menghindari serangan yang masuk. Kamu sedang mencari mati. Satu kalimat dari Si Feng hampir menyebabkan doppelganger iblis pingsan karena marah. Ini mengirim double chop di leher Si Feng. Si Feng mengarahkan Abyssal Blade ke doppelganger iblis itu, dan dalam sekejap, 9 rantai hitam pekat muncul dan mengikatnya, membatasi itu selama 3 detik. Phantom Kill. Secara bersamaan, baik Blade asli maupun doppelganger mengaktifkan Defensive Blade, dan keduanya memulai serangan pada doppelganger iblis itu. Petir Flash, Chop, Earth Splitter, Double Chop, dan banyak lagi keterampilan menghantam doppelganger iblis itu. Selain serangan terus-menerus dari 9 Dragon Slash, HP iblis doppelganger itu menurun secara drastis, turun menjadi 10% dalam waktu singkat. Jadi bagaimana jika lu memiliki tubuh yang kuat? Jadi bagaimana jika lu tahu semua keterampilan gue? Jadi bagaimana jika lu adalah iblis? Si Feng menuntut agar ia menusuk dada doppelganger iblis itu. Sementara itu, doppelganger iblis hanya bisa mengertakkan giginya, meringis kesakitan, kemarahannya membara di dalamnya. Saat ikatan yang membatasi itu dilepaskan,
itu akan dapat menangani Si Feng dengan benar. Namun, ketika baru akan mengeluarkan kemampuan khususnya, doppelganger iblis itu melihat gulungan itu di tangan Si Feng. Tiba-tiba, doppelganger iblis itu benar-benar putus asa. Bye-bye. Si Feng melambaikan tangannya ke doppelganger iblis itu. Dia tahu bahwa doppelganger iblis itu akan menunjukkan tangannya, jadi dia telah mengaktifkan gulir ajaib tingkat 1 di tangannya. Pengeboman guntur. Scroll Magic tingkat 1 ini mampu menangani minus 500 kerusakan pada satu musuh yang berada di bawah level 20. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan doppelganger iblis yang saat ini memiliki kurang dari 200 HP. Tiba-tiba, guntur hijau jatuh dari langit di atas. Ini menyebabkan minus 500 kerusakan pada doppelganger iblis itu, langsung mengubahnya menjadi asap gelap dan menghilang. Itu juga meninggalkan sepotong peralatan berwarna abu-abu gelap. Sistem Quest Moondrift selesai. Penghargaan 10.000 EXP, dan judul Demon Hunter. Reputasi di Star Moon Kingdom plus 5, reputasi di White River City plus 20, reputasi di Red Leaf Town plus 100. Sistem, reputasi di Red Leaf Town telah mencapai 50 poin. Mengupgrade ke Citizen First Class kota Red Leaf. Sistem, reputasi di Red Leaf Town telah mencapai 100 poin. Mengupgrade ke Red Leaf Town kelas 3 mulia. Bab 73 Topeng Iblis. Si Feng sedikit terkejut melihat serangkaian pemberitahuan. 10.000 EXP tidak dianggap sebagai pemain level 4 seperti dirinya. Itu hanya menaikkannya menjadi 27% dari level 4, dan masih ada jarak yang cukup jauh sebelum dia menjadi level 5. Sebaliknya, itu adalah penghargaan lain yang menyebabkan matanya bersinar. Hanya dengan membunuh demon iblis yang sangat bodoh, dia bisa mendapatkan jumlah reputasi yang cukup sebagai imbalan. Si Feng benar-benar tidak berani membayangkan itu nyata. Reputasi sangat berharga dalam domain dewa. Ada sangat sedikit quest yang dapat meningkatkan reputasi pemain, dan bahkan quest itu hanya akan meningkatkan jumlah yang sangat kecil. Selama reputasi pemain cukup tinggi, mereka akan dapat menerima quest tingkat tinggi yang biasanya tidak tersedia. Pemain juga dapat membeli barang-barang yang biasanya tidak dijual, seperti peralatan perunggu, ramuan khusus, dan sebagainya. Pada saat yang sama, akan ada diskon saat membeli barang, dan NPC akan memiliki kesan yang baik tentang lu. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat yang dihasilkan oleh reputasi. Setelah reputasi pemain mencapai tingkat tertentu, mereka juga bisa menjadi noble. Dalam Gods Domain, nobles dianggap di antara kelas istimewa, dan mereka menikmati banyak manfaat. Menjadi seorang mulia juga merupakan simbol status. Jika rakyat jelata membuat marah seorang mulia, konsekuensinya akan parah. Pelanggaran ringan akan menghasilkan penjara, sementara pelanggaran berat akan menghasilkan eksekusi. Karenanya, pemain tidak berani menyinggung para bangsawan. Sedemikian rupa, sehingga bahkan jika seorang nobel memukuli orang biasa di dalam zona aman, pengawal tidak akan mengindahkan keributan. Ini adalah kesenjangan antara status. Ini juga alasan Si Feng sangat terkejut. Sekarang dia memiliki gelar nobel di kota Daun Merah, dia akan dapat melakukan hal-hal dengan lebih mudah di masa depan. Si Feng kemudian memikirkan beberapa quest tingkat tinggi yang hanya bisa diterima oleh nobles. Fungsi apa yang dimiliki judul Demon Hunter ini? Si Feng memanggil sistem interface, melihat informasi tentang judul Demon Hunter. Pemburu Iblis. Seorang prajurit pemberani dan pengusir iblis yang dihormati oleh orang lain. Kemanapun lu pergi, lu akan memiliki status yang setara dengan seorang bangsawan. Lu adalah malaikat maut yang ditakuti oleh semua makhluk yang berafiliasi dengan kegelapan. Dalam radius 100 yard, monster yang berafiliasi dengan darkness akan memiliki atribut mereka berkurang sebesar 10%. Pada saat yang sama, serangan yang lu hadapi terhadap monster yang berafiliasi dengan darkness akan memiliki 10% peningkatan kerusakan. Sial, judul ini terlalu luar biasa. Si Feng menjadi sedikit bersemangat setelah membaca pengantar judul Demon Hunter. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang domain dewa, mereka tidak akan memiliki pemahaman tentang pentingnya gelar ini. Itu mirip dengan bagaimana anjing tidak akan tahu nilai batu permata. Si Feng hanya menjadi nobel di kota Daun Merah setelah reputasinya di sana telah mencapai 100 poin. Namun, gelar ini hanya terbatas di Red Leaf Town. Setelah meninggalkan kota Daun Merah, tidak ada yang akan mengakuinya sebagai seorang nobel. Tentu saja,
Jika Si Feng adalah seorang bangsawan dari kota Sungai Putih, dia akan diakui sebagai satu di seluruh wilayah di bawah administrasi kota Sungai Putih. Judul memiliki jangkauan aplikasi yang jauh lebih luas. Dibandingkan dengan Noble of a Town, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Sementara itu, seorang pemburu iblis akan memiliki status Noble di setiap wilayah. Ini berarti bahwa bahkan setelah meninggalkan kerajaan Bintang Bulan, Si Feng masih akan diakui sebagai Noble di negara lain. Harus diketahui bahwa tidak setiap negara bersahabat satu sama lain. Bahkan ada beberapa musuh. Jika Si Feng ingin melakukan quest di yang lain, ia harus melalui banyak kesulitan dan bahkan didiskriminasi. Namun, dengan gelar ini, ia tidak akan lagi didiskriminasi oleh NPC. Ini adalah nilai sebenarnya dari gelar Demon Hunter. Dibandingkan dengan itu, menjadi seorang noble di kota Daun Merah tidak lagi layak disebut. Si Feng mengambil peralatan yang dijatuhkan oleh doppelganger iblis itu. Iblis topeng, barang khusus. Setelah memakainya, pengguna dapat menyamar sebagai orang lain. Penyamaran tidak bisa dipatahkan tanpa menggunakan keterampilan mengamati tingkat tinggi. Barang yang benar-benar bagus. 6 emas yang gue habiskan pasti sepadan. Si Feng dengan senang hati menyimpan topeng iblis. Item ini adalah artefak yang dimaksudkan untuk merampok rumah. Meskipun dia tidak akan melakukan hal seperti itu, tidak ada salahnya untuk menggunakannya untuk masalah lain. Adventurer, upacara telah berakhir. Menjalankan upacara ini telah sangat melemahkan gue, jadi gue akan pergi ke White River City untuk pulih selama beberapa waktu. Jika lu ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Bible of Darkness, maka temui gue di sana bersama dengan pembayaran gue. Gue akan menunggumu. Saat ini, Sarlin tampak sangat lembut. Kelihayannya sebelumnya benar-benar hilang. Setelah mengatakan bagiannya, dia segera mengaktifkan teleportation circle dan pergi ke White River City untuk pulih. Si Feng dalam hati terkejut ketika dia melihat gambar cantik Sarlin pergi. Upacara Moondrip kali ini jelas tidak sesederhana yang ia pikirkan sebelumnya. Kalau tidak, pejabat ilahi, yang merupakan pekerjaan tingkat 3, tidak akan begitu lemah. Bahkan Si Feng merasa seolah-olah dia bisa mengalahkan Sarlin sekarang. Orang bisa membayangkan betapa lemahnya Sarlin. Lupakan, itu bukan urusan gue. Sekarang kutukan telah dihilangkan, dan atribut gue telah pulih. Gue akhirnya bisa mulai naik level. Semakin awal gue mencapai level 10, semakin awal gue bisa mengaktifkan gerbang teleportasi ke kota Sungai Putih. Si Feng mengangkat bahunya, tidak lagi mengurusi masalah karakter hebat. Karakter kecil seperti dia masih memiliki banyak hal untuk diurus. Untuk membangun dari ketiadaan, banyak hal yang perlu dilakukan. Lupakan bersaing dengan persekutuan itu, hanya diperhatikan oleh iblis hebat telah menyebabkannya sakit kepala yang cukup. Dia tidak begitu santai untuk memperhatikan hal-hal lain. Setelah itu, Si Feng berangkat dari perpustakaan. Dia menuju ke asosiasi chef untuk melihat kemajuan Violet Cloud saat ini. Kota Daun Merah, area perdagangan. Tepat setelah menginjakkan kaki di area perdagangan, Si Feng menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekarang setelah matahari terbit, logika mendikte bahwa para pemain seharusnya pergi untuk naik level. Namun, jalanan saat ini dipenuhi dengan para pemain yang sedang berdiskusi satu sama lain. Singkatnya, itu sangat hidup. Seolah-olah sebuah festival perayaan sedang diadakan. Dari waktu ke waktu, Si Feng juga bisa melihat beberapa eselon atas dari persekutuan besar berlari di jalanan, berteriak. Mereka segera berteriak, membeli mata uang game, semakin besar jumlahnya, semakin banyak kita akan membayar. Jika ada waktu lain, Si Feng tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, jalanan saat ini dipenuhi dengan berbagai pemain yang membeli mata uang game. Sekarang, itu adalah sesuatu yang abnormal. Apa yang terjadi? Tembakan besar dari guild sebenarnya longgar membeli mata uang game dari pemain rata-rata. Menurut alasan, persekutuan ini akan memiliki tim pertanian uang sendiri atau kontrak yang ditandatangani dengan spesialis pertanian uang. Sedemikian rupa, mereka akan bisa mendapatkan banyak mata uang game. Namun, tindakan mereka saat ini berarti mata uang permainan yang dipasok oleh tim pertanian uang tidak cukup. Awalnya, Si Feng masih mengkhawatirkan masalah bagaimana dia akan membuat para guild ini menghabiskan uang mereka. Namun, sekarang, tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dengan lambaian jarinya, Si Feng memanggil Virtual Trade Center.
Dia ingin menyelidiki kondisi perdagangan saat ini. Astaga, situasi seperti apa ini? Semuanya sudah terjual habis. Si Feng menemukan bahwa 2 emas 70 perak yang tersisa yang didaftarkannya semuanya habis terjual. Sekarang, lebih dari 15.000 kredit sedang ditransfer ke rekening banknya. Akibatnya, si Feng kemudian melihat kondisi penjualan mata uang game domain dewa lainnya. Saat ini, harga tertinggi untuk satu koin perak telah mencapai 72 kredit, sementara mayoritas orang membelinya di 68 kredit. Harga saat ini telah meningkat tanpa margin yang kecil. Sama seperti si Feng bersukacita karena telah menjual semua koin emasnya, suara kutukan datang dari belakangnya, menghancurkan suasana hatinya yang baik. Bos, bajingan ini orangnya. Sehari sebelum kemarin, gue melihatnya dengan santai mengeluarkan 10 koin perak. Dia pasti kaya. Sekarang guild kita sangat membutuhkan uang. Jika kita tidak membuat bocah-bocah ini sedikit, tidak akan ada keadilan bagiku untuk dikurung begitu lama. Drifting Blood berkata dengan senyum dingin sambil menunjuk ke arah si Feng. Sekelompok pemain mengikuti di belakangnya. Berat, kaulah yang telah menyerang saudaraku. Melihat ke arah si Feng, orang yang disebut bos mendengus saat dia bertanya. Si Feng berbalik, alisnya berkerut setelah melihatnya. Orang yang disebut bos memiliki ukuran yang sebanding dengan Kola. Dia memiliki wajah yang tampak garang, dan dia berusia sekitar 30 tahun. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ia pernah bertemu dengan orang ini. Sama halnya dengan pendekar pedang, orang itu bernama Iron Sword Lion. Dia adalah salah satu ahli terbaik di Martial Union, dan kekuatannya sangat kuat. Selama hari-hari itu, 2 persekutuan mereka telah berperang melawan monster pada beberapa kesempatan, dan Iron Sword Lion membunuh Flaming Tiger 2 kali selama konfrontasi itu. Iron Sword Lion menyebabkan kerugian besar bagi kelompok si Feng, dan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan perasaan kecewa. Bahkan aliansi Heart of Assassin's Stabbing menderita kekalahan di tangan Iron Sword Lion. Sejak saat itu, nama Iron Sword Lion tersebar luas, memungkinkan Martial Union naik ke persekutuan kelas 3. Si Feng berniat untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia terganggu oleh Iron Sword Lion. Iron Sword Lion menatap tubuh kurus si Feng. Meskipun peralatan pada si Feng memiliki kualitas yang baik, si Feng sendiri tidak memiliki udara seorang ahli, dan lebih jauh, dia tidak memiliki lambang persekutuan. Iron Sword Lion menentukan bahwa si Feng hanyalah pemain waktu luang dan bahwa dia harus membeli beberapa peralatan hanya untuk pamer. Segera, Iron Sword Lion dengan bangga berkata, "Adik laki-laki, karena lu telah mengalahkan bawahan gue, bayar 20 koin perak, dan masalah ini akan berakhir. Kalau tidak, jangan salahkan pedangku karena tanpa ampun." Babak 74 Iron Sword Lion. Ini akan menjadi keajaiban untuk tidak menarik perhatian, terlibat dalam perampokan di tengah-tengah kawasan perdagangan yang ramai. Seperti yang diharapkan, tepat setelah Iron Sword Lion selesai berbicara, sekelompok pemain mengelilingi mereka untuk bersenang-senang. Bukankah itu Iron Sword Lion dari Martial Union? Apakah dia hebat atau apa? Kamu tidak bilang, mengapa lu tidak melihat level dan peralatannya? Dia adalah salah satu dari sedikit ahli level 5 yang langka, dan dia mengenakan setidaknya 6 potong peralatan perunggu. Gue juga pernah melihat senjata di tangannya sebelumnya. Itu disebut Night Longsword, senjata yang sangat luar biasa di antara senjata perunggu level 4. Selain itu, dia sebelumnya membunuh banyak pemain di luar kota, membuatnya mendapatkan banyak kemuliaan. Mereka hanya mengandalkan angka untuk menggertak orang lain. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai keterampilan? Jika mereka sebagus itu, mereka harus bertarung dengan guild besar itu. Paling-paling, mereka hanya bisa menggertak pemula. Mereka bahkan meminta 20 koin perak kepada orang itu, bukankah itu hanya berlebihan? Pakar game hanya akan memiliki 3 atau 4 koin perak pada mereka, belum lagi membawa 20. Mereka jelas memaksanya ke sudut. Bicaralah lebih lembut. Iron Sword Lion itu tidak menggertak orang dengan angka. Kekuatannya adalah real deal. Sebelumnya, ia adalah ahli tingkat atas dalam game realitas virtual Wuxia, tetapi ia terpaksa beralih ke domain God. Kemarin, dia mencuri-dicuri, di luar kota dengan pemain lain dan sendirian mengalahkan mereka berempat. Keempat pemain itu bukan noobs tetapi veteran judi. Mereka lebih kuat dari kita oleh setidaknya beberapa liga. Jika Iron Sword Lion mendengarmu,
maka keberuntungan, sobat. Pada saat itu, satu-satunya jalan keluar Lu akan menghapus Guen Lu dan mulai dari awal lagi. Mendengarkan sampai titik ini, para pemain di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka tidak lagi berani menyemburkan gosip tak berdasar, mata mereka mengirim tatapan menyedihkan ke arah Si Feng. Dari semua orang yang diprovokasi Si Feng, dia telah memilih untuk memprovokasi seorang ahli. Apalagi seorang ahli yang menutupi kekurangan bawahannya. Kecuali Si Feng menghapus dan membuat ulang Guennya, dia pasti harus membayar 20 koin perak. Namun, naik level ke level 4 adalah tugas yang sulit. Jika Si Feng memilih untuk menghapus Guennya, maka 2 hari usahanya akan sia-sia. Rata-rata orang lebih suka membayar daripada menghapus Guen mereka. Orang ini hanya bertemu satu kemalangan demi satu kemalangan. Jika itu adalah waktu yang normal, dia hanya perlu menghabiskan beberapa kredit untuk mengumpulkan 20 koin perak. Namun, sekarang, tidak hanya harga untuk mata uang game domain God yang sangat tinggi, tetapi juga sangat sulit untuk membelinya. Kanan, melihat harga beli yang tinggi, bahkan gue berpikir untuk menjual mata uang game gue. Namun, seiring dengan tren ini, harga masih akan meningkat di masa depan. Gue ingin menyimpan sedikit lebih banyak, kemudian menjualnya nanti. Sama seperti pemain sekitarnya yang meratapi nasib buruk Si Feng, di sebuah kios di pinggir jalan, beberapa pemain diam-diam menonton Si Feng. Semua pemain ini mengenakan peralatan mewah di tubuh mereka, dan masing-masing dari mereka membawa senyum tipis di wajah mereka. Brother Stabbing Heart, haruskah gue membantu? Dengan begitu, Ye Feng harus berutang budi kepada kami. Seorang ulama laki-laki yang menyerupai monyet kurus bertanya ketika dia menatap Stabbing Heart. Hati yang menusuk jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia merasa bahwa kata-kata ulama itu logis. Memang, Si Feng memiliki teknik yang sangat kuat, dan dia juga berkenalan dengan karakter hebat seperti Dewi Salju. Namun, Iron Sword Lion adalah pakar yang brutal. Dia juga mendapat dukungan dari persekutuannya. Secara keseluruhan, Si Feng jelas dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika hati menusuk akan membantu Si Feng pasti akan berterima kasih padanya. Bantuan seorang ahli hebat sangat berharga. Seringkali, seorang ahli hebat seperti Si Feng diperlukan untuk membersihkan dungeon besar. Namun, tanpa hubungan yang baik, para pakar seperti itu biasanya tidak akan mengindahkan undangan, dan beberapa bahkan akan memandang rendah mereka dengan jijik. Lu pikir lu siapa? Apakah lu belum menerima pendidikan apapun? Pergi, kita pasti harus pergi. Namun, mari kita tunggu sebentar. Nilai kami hanya akan menonjol pada saat yang genting. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk membiarkan persekutuan plebeyan itu tahu tentang kekuatan kita, kata Stabbing Heart dengan lembut, kilatan dingin berkelip di matanya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia game virtual, Stabbing Heart memahami satu prinsip. Setiap ahli tambahan yang dia berteman adalah jalan tambahan yang bisa dia ambil di masa depan. Terlebih lagi, Si Feng adalah seorang ahli hebat dan tersembunyi yang mengenal Dewi Salju. Jika dia memusuhi bukannya berteman dengan Si Feng, dia akan menggali kuburnya sendiri. Dia akan menciptakan musuh besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Sayangnya, persekutuan kecil ditakdirkan untuk tetap menjadi persekutuan kecil. Setelah berbaur selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak memiliki penglihatan untuk membedakan seorang ahli dari pemain rata-rata. Pasti tidak akan lama sebelum seleksi alam menghilangkannya. Ketika saatnya tiba, aliansi asasin akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. 2. Memanfaatkan Martial Union untuk meningkatkan pengaruh mereka di kota Daun Merah. Dasar bodoh, bukankah lu begitu mengagumkan? Kenapa lu bertingkah seperti orang bodoh sekarang? Gue sudah katakan sebelumnya bahwa gue akan kembali. Dan ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi waktu kematian lu. Jika lu dengan patuh menyerahkan 20 koin perak sekarang, lu dapat terus bergaul. Jika tidak, hapus Guen lu dan mulai dari awal lagi. Berdiri di belakang Iron Sword Lion, Drifting Blood menyaksikan Si Feng berdiri diam di sana. Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, berpikir Si Feng menjadi takut. Namun, reaksi seperti itu wajar saja. Kekuatan bos Iron Sword adalah misteri yang mendalam, dan bahkan 10 dari dirinya tidak akan cocok dengan bos Iron Sword. Jika pemain rekreasi seperti Si Feng bertemu dengan bos Iron Sword yang kejam, dia mungkin sudah terkejut. Cukup, darah hanyut. Gue bukan tiran jahat, gue juga tidak berharap ada masalah lagi.
20 koin perak ini dapat dianggap sebagai pelajaran baginya. Gue ingin dia tahu siapa yang harus dan tidak boleh diprovokasi. Iron Sword Lion menatap darah yang hanyut di mata, lalu berbalik ke arah Si Feng dan dengan bangga berkata, "Lu juga tidak perlu khawatir. Gue, Iron Sword Lion, adalah orang yang memegang teguh kata-kata gue. Serahkan 20 koin perak, dan selama lu tidak memprovokasi Martial Union, kami tidak akan menemukan masalah dengan lu." Mendengar Iron Sword Lion berkata demikian, Si Feng benar-benar mengeluarkan 20 koin perak dari tasnya. Cahaya keperakan yang dikeluarkan oleh koin-koin itu menarik hati orang-orang. Pada periode genting dari permainan ini, 20 koin perak sangat sulit diperoleh, bahkan jika seseorang menghabiskan kredit untuk membelinya. Adapun mengambil 20 koin perak dalam sekali jalan. Sial, bocah, lu benar-benar kaya. Jadi, apa yang dikatakan darah hanyut memang benar. Bagaimana kalau kita menjadi teman, dan gue akan melindungi lu di masa depan. Siapapun yang memprovokasi lu akan memprovokasi Martial Union. Iron Sword Lion sangat terkejut melihat 20 koin perak, menelan ludahnya. Bahkan dia tidak memiliki 20 koin perak saat ini. Dia tidak membayangkan bahwa Si Feng, pemain waktu luang, bisa mengeluarkan 20 koin perak. Dengan uang sebanyak itu, Iron Sword Lion akan memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar dalam bersaing untuk desain tempa Glimmer Chestplate. Ketika para pemain di sekitarnya melihat semua koin perak ini, mulut mereka semua ternganga kaget. Si Feng benar-benar kaya. Dia jelas merupakan seorang taipan. Beberapa eselon atas dari guild besar juga memiliki mata mereka memerah setelah melihat adegan ini. Keberuntungan Iron Sword Lion benar-benar baik. Dia bisa bertemu Brother Tycoon hanya dengan mencari seorang pemain. Bagaimana mungkin? Dari jauh, ekspresi Stabbing Heart adalah salah satu kejutan yang tak tertandingi setelah menyaksikan tindakan Si Feng. Namun, apa yang mengejutkan dari Stabbing Heart bukanlah jumlah uangnya. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh tindakan Si Feng yang tak terduga. Bahkan jika Si Feng tidak bisa menang dalam pertarungan melawan Martial Union, tempat ini saat ini adalah zona aman. Tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Setelah meninggalkan kota, dengan keterampilan Si Feng, melarikan diri jelas bukan masalah. Jadi, mengapa Si Feng berkompromi dan menawarkan 20 koin perak? Kamu menginginkan 20 koin perak, kan? Si Feng bertanya pada Iron Sword Lion sambil tersenyum. Ayo berdagang. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Iron Sword Lion segera berubah serius. Sama seperti semua orang menonton Iron Sword Lion dengan iri. Longsword hitam pekat yang tak tertandingi menembus lubang perut Iron Sword Lion. HP Iron Sword Lion berkurang seketika lebih dari 100 poin. Sama seperti orang itu sendiri yang ingin melawan, ia telah menemukan banyak rantai yang mengikatnya, mencegahnya, bahkan menggerakkan otot. Si Feng dengan tenang menarik Abyssal Blade keluar dari perut Iron Sword Lion. Dia kemudian menindaklanjuti dengan chop dan Earth Splitter. Pedangnya menebas di tubuh Iron Sword Lion. Akibatnya, HP Iron Sword Lion jatuh dengan marah tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kekuatan senjata sihir sangat mengejutkan, terlebih lagi jika digabungkan dengan level 6 chop dan level 4 Earth Splitter. Membunuh pendekar tingkat 5 yang sepenuhnya diarahkan dengan peralatan perunggu adalah masalah yang sangat sederhana. Belum lagi Si Feng yang mengambil inisiatif dan melakukan serangan diam-diam. Bahkan seorang ahli akan jatuh dalam keadaan seperti itu. Kedua serangan ini mengambil semua HP Iron Sword Lion. Iron Sword Lion bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas sebelum mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya jatuh ke tanah, tidak pernah bergerak lagi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang, menghilang dan meninggalkan sepotong peralatan. Siapa lagi yang menginginkannya? Si Feng memperbaiki pandangannya pada anggota Martial Union, terkikik saat dia bertanya. Seluruh jalan area perdagangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun bisa bergumam. Catatan TL. 1. Membunuh mencuri. Praktik mendapatkan kredit karena membunuh musuh, ketika pemain lain lebih berupaya membunuh. 2. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Idiom, untuk menghukum seseorang sebagai contoh kepada orang lain. Babak 75 uang adalah beban. Iron Sword Lion meninggal, begitu saja. Akhir cerita ini adalah kebalikan dari harapan semua orang. Dari saat pedang Si Feng menembus perut Iron Sword Lion hingga saat kematian Iron Sword Lion,
semua orang dengan jelas menyaksikan setiap tindakan Si Feng. Namun, satu hal yang membuat semua orang merasa aneh adalah pedang Si Feng tidak terlalu cepat. Dari sudut pandang mereka, bahkan mereka bisa dengan mudah menghindari pedang Si Feng. Jadi, mengapa tidak bisa ahli seperti Iron Sword Lion? Iron Sword Lion meninggal tanpa bisa membalas. Mungkinkah? Apakah Iron Sword Lion hanya terlihat mengesankan, tetapi sebenarnya lemah? Apakah dia hanya macan kertas? Namun, semua orang segera menyangkal gagasan konyol di dalam hati mereka. Peralatan Iron Sword Lion tidak palsu. Dia menjadi level 5 juga tidak palsu. Dia adalah seorang ahli sejati. Namun, bagaimana mungkin seorang ahli yang sepenuhnya diarahkan pada peralatan perunggu, yang pertahanan dan HP-nya jauh melebihi pemain rata-rata, terbunuh begitu mudah? Itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika seorang pemain rata-rata menyerang Iron Sword Lion dengan marah, mereka akan membutuhkan beberapa waktu sebelum mereka dapat membunuhnya. Namun, Iron Sword Lion diurus oleh Si Feng hanya dalam 2 langkah. Seberapa mengerikan kekuatan serangan yang dimiliki Si Feng untuk mencapai prestasi seperti itu? Berpikir sampai titik ini, semua orang merasa benar-benar dikalahkan. Domba gemuk apa? Taipan apa? Si Feng di depan mereka hanyalah iblis yang mengenakan topeng manusia, cekikikan pada mereka. Sementara itu, mereka sepenuhnya tidak menyadari kebenaran. Dingin yang dingin tiba-tiba mengalir melalui tubuh mereka, menyebabkan mereka menggigil. Mereka tidak lagi berani melihat wajah Si Feng yang tersenyum. Kamu, lu tercela. Darah yang melayang mundur beberapa langkah, jarinya yang gemetar menunjuk ke arah Si Feng. Saat ini, darah hanyut menghadapi kejutan yang tak tertandingi di hatinya. Dibandingkan dengan orang lain, ia memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang kekuatan Iron Sword Lion. Mengenai kekuatan Si Feng, ia memiliki pengalaman yang dalam dan takut akan hal itu. Dia menjadi lebih takut sekarang karena dia menjadi sasaran Si Feng sekali lagi. Namun, setelah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi, tempat mereka saat ini adalah zona aman. Apa yang harus dia takuti? Tiba-tiba, dia tertawa berkata, "Lu sudah selesai. Karena lu berani membunuh di dalam zona aman, tidak ada yang bisa melindungi lu sekarang. Tunggu saja para penjaga datang memberi lu hukuman dan mengunci lu." Semua orang tiba-tiba menyadari setelah mendengar darah hanyut berkata demikian. Sebelumnya, Si Feng mengirim mereka semua sok. Mereka benar-benar lupa bahwa tempat ini adalah zona aman dan ada pengawal kuat yang melindungi tempat ini. Bahkan jika Si Feng kuat, apakah dia bisa mengalahkan pengawal? Sebentar lagi, Si Feng pasti akan ditangkap oleh pengawal, jatuh ke ujung yang menyedihkan. Kasihan sekali. Namun, dia benar-benar berani karena membunuh seseorang di dalam zona aman. Itu masih akan bermanfaat, bahkan jika dia dibunuh oleh pengawal dan dikirim ke kurungan tertutup. Apapun masalahnya, dia bisa bersinar sejenak. Dia masih akan menjadi pahlawan saat dia dibebaskan besok. Keren abis. Pakar kakak, adik perempuan tahu cara menghangatkan ranjang. Tolong tambahkan gue sebagai teman. Tolong bantu gue naik level. Gue bersumpah gue akan taat. Di antara para pemain yang hadir, banyak yang mulai mengagumi keberanian Si Feng. Tidak hanya dia berani melawan Martial Union, dia bahkan menantang hukum kota daun merah. Si Feng benar-benar idola mereka. Cukup banyak pemain wanita yang tampan mulai mencari informasi tentang Si Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengambil inisiatif untuk mengiriminya permintaan pertemanan, ingin mengenalnya. Pada saat ini, tim prajurit lapis baja berjalan mendekat. Darah yang melayang menunjuk ke Si Feng, sambil tertawa berkata, "Apakah lu sangat mengagumkan? Gue ingin melihat apa yang akan lu lakukan saat ini. Lu tidak hanya akan kehilangan level, tetapi lu juga akan dikurung selama 24 jam. Bahkan jika lu seorang ahli, lu akan dikurangi menjadi pemain kelas 2 setelah dikurung selama sehari. Pada saat itu, gue akan menantikan bagaimana Martial Union kami akan mengurus lu. Apakah lu naik ke surga atau jatuh ke neraka, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan lu." Di kejauhan, Stabbing Heart saat ini merasakan penyesalan yang tak berujung. Meskipun serangkaian tindakan Si Feng barusan terlihat lambat, perasaan yang dilepaskannya sangat alami. Tindakannya sama wajarnya dengan bernafas, bukan sedikit canggung tentang mereka. Kekaguman hati menusuk untuk Si Feng bahkan lebih besar sekarang. Tindakan Si Feng adalah teknik pembunuhan yang dikejar Stabbing Heart.
Orang biasa tidak akan mengerti apa yang diwakilinya. Namun, Stabbing Heart telah memainkan banyak game realitas virtual sebelumnya, dan dia juga memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran. Oleh karena itu, dia mengerti betapa kuatnya keterampilan Si Feng. Jika itu adalah dia dari masa lalu, menusuk hati tidak akan merasakan sesuatu yang istimewa tentang Si Feng. Namun, dia sebelumnya beruntung berinteraksi dengan seorang ahli seni bela diri. Master bela diri itu sebelumnya menyebutkan situasi seperti itu. Berjuang itu sendiri hanya mengejar metode penyembelihan yang paling sederhana. Ketika teknik semacam itu dikuasai hingga ekstrim, orang lain tidak akan bisa merasakan kecanggungan tentang hal itu. Sebaliknya, itu akan menimbulkan perasaan yang sangat alami. Adapun para ahli yang telah mencapai tingkat seperti itu, semuanya sangat berbahaya. Itu karena, bahkan jika mereka berdiri di hadapanmu dengan senyuman, memotong pedang di lehermu dan lu menyaksikan semuanya dengan jelas, lu masih akan menganggapnya sebagai lelucon. Sedemikian rupa sehingga lu bahkan tidak akan merasakan bahaya yang mendekati lu. Tubuh lu tidak akan bereaksi, dan bahkan sampai mati, lu masih tidak menyadari serangan itu. Ini bukan semacam teknik yang mendalam. Itu adalah semacam naluri yang hanya bisa dipelajari setelah mengalami pertempuran dan pelatihan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pelatihan brutal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun, Si Feng telah mengambil kesempatan langka menusuk hati untuk membuat Si Feng berutang budi padanya. Hati menusuk tidak membayangkan Si Feng akan sangat menentukan, membunuh Iron Sword Lion tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa pamer sekarang? Bagaimana dia bisa menemukan kesempatan untuk mencari bimbingan Si Feng sekarang? Hati menusuk tidak memiliki cara untuk berurusan dengan pengawal yang baru saja tiba. Mengenai situasi ini, Stabbing Heart memegang kebencian pahit terhadap Iron Sword Lion. Orang itu sebenarnya menyebabkan dia kehilangan kesempatan yang baik untuk meminta bimbingan. Mengenakan baju besi abu-abu keperakan, kapten penjaga berjalan ke Si Feng. Penjaga lainnya mengelilinginya, menyebabkan suasana jalan menjadi tidak normal menindas. Tuan pengawal, dialah yang membunuh kakak gue. Lu pasti harus menangkapnya. Darah yang melayang berjalan menuju kapten pengawal. Wajahnya membawa senyum dingin ketika dia menunjuk ke arah Si Feng, menuduh. Namun, kapten penjaga tidak mengindahkan Drifting Blood. Sebaliknya, tatapannya yang dalam beralih ke Si Feng, senyum tipis muncul di wajahnya, mengatakan, Yang mulia Lord Demon Hunter, tempat ini adalah kota daun merah. Menurut undang-undang kota, lu harus membayar harga untuk membunuh seseorang di sini. Kalau tidak, gue hanya bisa mengundang lu untuk melakukan perjalanan ke ruang penahanan. Semua orang menjadi tercengang setelah mendengarkan kata-kata kapten penjaga. Mulut darah melayang semakin lebar, bisa muat 3 telur ayam. Situasi macam apa ini? Para pengawal tidak benar-benar membunuh Si Feng di tempat. Selain itu, dia hanya akan dikurung jika dia tidak membayar denda. Apakah Si Feng putra wali kota atau sesuatu? Tidak, itu tidak benar. Wali kota sudah meninggal. Tidak ada yang mengerti mengapa pengawal begitu sopan hari ini. Ketika biasanya bertemu mereka, belum lagi senyum tipis, mereka adalah dewa pembantaian dengan ekspresi suram. Aku hanya membunuhnya karena dia mengancam gue. Namun, gue bukan orang yang tidak masuk akal. Katakan padaku, berapa harga yang harus kubayar? Si Feng mengangguk, dengan tenang berbalik ke arah darah yang hanyut dan memberinya senyuman yang tenang. Si Feng punya alasan sendiri untuk berani membunuh Iron Sword Lion. Semua orang baru saja memasuki domain dewa, jadi mereka masih tidak terbiasa dengan aturan permainan. Namun, Si Feng telah hidup dalam domain dewa selama 10 tahun. Dia sudah lama menghafal tindakan apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan dan sejauh mana dia bisa mengambilnya. Si Feng saat ini adalah seorang nobel. Statusnya jauh melebihi orang biasa. Jika dia bukan seorang bangsawan, dia mungkin akan berbalik dan pergi tanpa memperhatikan Iron Sword Lion. Paling buruk, dia hanya akan memulai pertempuran yang menggairahkan jika mereka bertemu di luar kota. Siapa yang akan menang pada saat itu masih belum diketahui. Namun, Si Feng sekarang adalah seorang nobel. Bahkan jika dia membunuh pemain normal, pengawal tidak akan berbicara banyak tentang hal itu, hanya mengharuskan Si Feng membayar denda. Adapun berapa yang harus dia bayar, itu tergantung pada identitas dan statusnya. Namun, menurut kekayaannya sendiri, Si Feng masih bisa menerima denda.
2 koin perak, kata kapten penjaga dengan lugas. Oke, mengerti. Berikut adalah 20 koin perak, simpan mereka. Si Feng tidak membayangkan itu akan sangat murah. Oleh karena itu, dia mengeluarkan 20 koin perak dan memberikannya kepada kapten pengawal. Lord Demon Hunter, apa yang lu coba lakukan di sini? Melihat 20 koin perak di tangannya, kapten penjaga bertanya dengan aneh. Tidak banyak. Orang-orang sebelum gue mengancam gue sebelumnya. Jadi gue masih ingin membunuh beberapa orang lagi. Anggap itu sebagai pembayaran di muka. Kapten penjaga tertegun. Selesai berbicara, si Feng menghunuskan Blade Abyssal. Dia menggunakan level 5 Thundering Flash, 3 garis buntur langsung menusuk tubuh darah melayang dan yang lainnya. Mereka semua langsung terbunuh, menjatuhkan banyak peralatan. Bahkan sampai mati, Drifting Blood tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pada saat yang sama, indikator pemain berwarna hijau si Feng telah berubah menjadi merah jahat. Semua penonton terpana. Siapa si Feng ini? Dia terlalu mengagumkan. Para pemain dari Martial Union kemungkinan besar tercengang sekarang. Si Feng hanya menghabiskan 20 koin perak untuk membeli nyawa mereka. Dengan uang, lu dapat melakukan apapun yang lu inginkan. Hal yang lebih tak terduga adalah bahwa kapten pengawal tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tindakan si Feng. Dia hanya menghitung jumlah pemain yang meninggal. Menemukan bahwa dia telah menerima 4 koin perak tambahan, dia mengembalikan koin perak tambahan ke si Feng sebelum dia berbalik dan pergi. Bab 76 Nama Menghancurkan Bumi. Setelah menyingkirkan semua anggota Martial Union, si Feng menyegel perseteruan antara dia dan Martial Union. Namun, si Feng tidak menyesali tindakannya. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, para pemain dari Martial Union tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia mungkin juga melemahkan kekuatan Martial Union. Dia akan lebih mudah berurusan dengan mereka saat berikutnya mereka bertemu. Melihat beberapa peralatan di tanah, tanpa memperhatikan kejutan dan keingintahuan para penonton, si Feng pergi dan mengumpulkan mereka. Paling tidak, barang-barang ini bisa memberi ganti rugi uang yang hilang untuk membeli nyawa. Oh, bukankah ini longsword ksatria? Si Feng menemukan bahwa 2 potong peralatan perunggu jatuh, dan salah satu dari keduanya adalah senjata perunggu dari Iron Sword Lion. Mungkin Iron Sword Lion sudah memuntahkan darah dalam kemarahan di kuburan sekarang. Longsword ksatria adalah senjata yang bagus di antara peralatan perunggu level 4. Dalam Guts Domain, peralatan untuk spesialis senjata dan MTS sedikit lebih tinggi daripada peralatan lain dari level yang sama. Saat ini, Longsword Knight akan bernilai setidaknya 10 koin perak. Selain potongan lain dari armor kain perunggu level 3 dan beberapa peralatan umum. Si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi. Sebaliknya, dia telah membuat 1 atau 2 koin perak tambahan. Tepat ketika si Feng berencana untuk pergi, perubahan terjadi pada pandangan para pemain yang memandang. Keserakahan merasuki wajah mereka. Si Feng dengan mudah merawat Iron Sword Lion. Dia bahkan membunuh beberapa pemain elit dengan 1 gerakan. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa si Feng tidak memiliki peralatan tingkat atas. Selain itu, si Feng saat ini adalah pemain merah. Jika pemain merah terbunuh, hukuman yang mereka terima akan meningkat. Selain itu, si Feng telah membunuh begitu banyak pemain. Jika dia mati, setidaknya dia akan menjatuhkan 3 atau 4 peralatan. Jadi, bagaimana jika para pengawal mengurung mereka selama beberapa waktu? Bisakah itu dibandingkan dengan mendapatkan peralatan tingkat atas? Jika seorang noob ingin tumbuh menjadi seorang ahli, memiliki peralatan yang baik adalah suatu keharusan. Jika mereka membunuh si Feng, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ahli. Jadi, mengapa mereka tidak membunuhnya, kecuali mereka mau tetap biasa-biasa saja? Apa? Kalian juga mencari masalah denganku? Si Feng dengan dingin tertawa ketika dia melihat sekelilingnya. Sudah beberapa saat sejak dia merasakan sensasi berada jauh di dalam dasar musuh. Setelah menerima tatapan dingin si Feng, semua orang secara tidak sengaja mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani menjadi yang pertama menyerang. Mereka semua menunggu seseorang untuk menyerang terlebih dahulu, kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menuai keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kalian semua, menyingkirlah. Ye Feng adalah teman dari aliansi assassin kami. Siapapun yang mencari masalah dengannya,
akan mencari masalah dengan aliansi asasin kami. Pada saat ini, Stabbing Heart, bersama dengan sekelompok lebih dari 10 bawahan, menciptakan jalan melalui kerumunan saat mereka menuju ke Si Feng. Ketika para pemain yang ingin membunuh Si Feng mendengar Stabbing Heart, masing-masing dari mereka terkejut. Siapa sebenarnya Si Feng? Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang hebat, tetapi aliansi asasin bahkan melindunginya. Aliansi asasin terkenal di seluruh kota Daun Merah. Itu adalah satu-satunya persekutuan kelas 2 di Red Leaf Town, dan para anggotanya dapat ditemukan di seluruh kerajaan Bintang Bulan. Namun, kekuatan inti dari aliansi asasin terletak di sekitar wilayah kota Sungai Putih. Persekutuan lain tidak bisa dibandingkan dengan pengaruhnya. Jika mereka menjadi musuh dengan aliansi asasin, mereka benar-benar harus menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Itu karena aliansi asasin terkenal karena pembunuhan mereka. Perasaan menjadi sasaran oleh sekelompok assassins. Hanya dengan memikirkannya bisa membuat seseorang gemetar dengan gelisah. Dengan kemunculan aliansi asasin, para pemain di sekitarnya tidak lagi berani memiliki ide tentang Si Feng. Karena mereka tidak dapat menangkap keuntungan apapun, semua orang segera meninggalkan tempat kejadian. Banyak terima kasih, kata Si Feng penuh rasa terima kasih, melihat ke arah menusuk hati. Omong kosong. Dengan kekuatan Brother Ye Feng, bahkan jika gue tidak muncul, mereka tetap tidak berdaya melawan lu. Gue hanya mendorong perahu di sepanjang arus. 1. Stabbing Heart menangkupkan kedua tangannya, berkata dengan kagum, hari ini, Brother Ye Feng benar-benar memperluas wawasan gue. Bahkan gue akan merasa sulit untuk membunuh Iron Sword Lion. Gue tidak membayangkan keterampilan Brother Ye Feng begitu kuat untuk menyingkirkan Iron Sword Lion hanya dalam beberapa langkah. Aku hanya beruntung, kata Si Feng dengan tenang sambil tersenyum. Brother Ye Feng benar-benar rendah hati. Namun, ada satu hal yang tidak bisa gue pahami. Mengapa pengawal tidak akan menemukan masalah dengan Brother Ye Feng, bahkan ketika lu membunuh pemain di zona aman? Stabbing Heart samar-samar sudah menebak jawabannya, namun, dia masih tidak percaya bahwa Si Feng bisa menyelesaikannya secepat itu. Tidak banyak. Gue hanya memiliki hak istimewa yang istimewa karena gue baru saja menyelesaikan kues dan menjadi seorang nobel di kota Daun Merah. Si Feng tidak menyembunyikan kebenaran dari menusuk hati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, jadi dia mungkin juga mengungkapkan sebagian dari kebenaran. Adapun judul Demon Hunter, dia masih harus merahasiakannya. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok dan menarik masalah yang tidak diinginkan. Jantung Stabbing Heart berdebar kencang saat mendengar penjelasan Si Feng, matanya menatap Si Feng, bingung. Aliansi Asasin telah menghabiskan sejumlah upaya yang tidak diketahui untuk mendapatkan reputasi untuk kota Daun Merah. Namun, mereka hanya berhasil mendapatkan 10 reputasi hingga saat ini. Bahkan Broken Wind, pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 1, Federasi Star River, hanyalah warga negara kelas 1, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia menjadi seorang bangsawan. Namun, Si Feng sebelum dia sebenarnya sudah seorang nobel. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Awalnya, Stabbing Heart sudah memiliki estimasi kekuatan Si Feng yang tinggi. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia masih meremehkan Si Feng. Namun, menurut ingatannya, dia berkenalan dengan sebagian besar ahli tingkat atas yang menggunakan pedang. Bahkan yang dia tidak kenal, dia setidaknya pernah bertemu sebelumnya. Namun, Si Feng tidak menyerupai tokoh-tokoh dalam memori Stabbing Heart. Namun, dunia adalah tempat yang luas. Pasti ada beberapa ahli tingkat atas yang bersembunyi dari dunia. Sekarang setelah pengaruh domain dewa semakin besar dari hari ke hari, tidak aneh bagi para pakar ini untuk memasuki domain dewa juga. Tidak mengherankan bahwa Dewi Salju bertindak sangat ramah ketika berhadapan dengan Si Feng. Hati menusuk menebak bahwa Si Feng adalah seorang ahli yang sangat terkenal tetapi tersembunyi dan bahwa dia tidak menyadarinya. Semakin awal dia mempererat hubungan dengan para ahli tersembunyi seperti itu, semakin besar bantuan itu bagi pengembangan masa depan persekutuan. Memikirkan sampai titik ini, menusuk hati tersenyum sedikit. Dia merasa keberuntungannya baik untuk menemukan seorang ahli tingkat atas seperti Si Feng. Si Feng, di sisi lain, tidak tahu mengapa hati menusuk tiba-tiba tersenyum. Dia melirik ke jalan yang dipenuhi dengan mata uang pembelian guild, tiba-tiba bertanya, Brother Stabbing Heart, gue ingin tahu apa yang terjadi di sini.
Mengapa ada begitu banyak guild yang mencoba mengumpulkan mata uang game? Oh, lu tidak tahu. Menusuk hati sedikit terkejut, menatap si Feng dengan mata heran. Hal ini sudah menjadi terkenal di antara para pemain di kota Sungai Putih, jadi bagaimana si Feng tidak tahu tentang hal itu? Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, gue sudah melakukan kuesku selama ini, hanya kembali sekarang. Jadi, itu sebabnya, masalah ini juga baru saja dimulai. Menusuk hati datang ke realisasi. Dia kemudian menjelaskan, belum lama ini, desain tempat Glimmer Chestplate muncul di rumah lelang. Lu harus tahu seberapa bagus atribut pada Chestplate Glimmer. Kegunaan desain forgingnya tidak perlu dikatakan lagi. Setelah semua persekutuan menemukan keberadaannya, mereka semua mulai berkompetisi untuk itu. Persekutuan kita tidak terkecuali. Sayangnya, latar belakang guild kami masih sedikit kurang, dan Star River Federation memenangkan desain tempa untuk 2 emas dan 33 koin perak. Awalnya, persekutuan kita sudah menyerah. Namun, itu tidak lama sebelum desain tempa Glimmer Chestplate lain muncul di rumah lelang. Itulah awal dari semua keributan. Setiap geng telah mulai mengumpulkan dana dengan gila-gilaan, semuanya ingin menawar. Penawaran kali ini berakhir dengan Glimmer Chestplate Forging Design yang dijual seharga 2 gold 51 silver coins. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bagian ketiga akan muncul tepat ketika banyak guild merasa kecewa. Saat ini, semua orang masih menawar potongan ketiga. Namun, menurut perkiraan gue, potongan ketiga akan dijual dengan harga lebih tinggi. Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah akan ada lebih banyak desain tempa untuk dilelang, jadi gue datang ke sini untuk mengumpulkan mata uang game. Saat ini, semua orang menebak bahwa Black Flame Forger menjual Glimmer Chestplate Forging Designs. Lagi pula, desain penempaan peralatan perunggu bukan hanya kubis, belum lagi desain penempaan serupa. Selain itu, Black Flame Forger adalah orang yang sebelumnya menjual Glimmer Chestplates. Jadi, semua orang dalam hati memahami bahwa desain tempa ini dijual secara anonim oleh Black Flame Forger ini. Aku harus mengakui bahwa strategi Black Flame Forger ini benar-benar pintar. Sebelumnya, dia berkompetisi dengan Hammer Trading untuk mengurangi harga Glimmer Chestplate. Namun, ternyata matanya tidak tertuju pada peralatan, tetapi pada desain tempa saat ini. Hammer Trading, yang telah bersaing dengan Black Flame Forger, juga benar-benar menjadi gila. Meskipun dia menyatakan bahwa dia akan bersaing dengan Black Flame Forger sampai salah satu dari mereka bangkrut, sayangnya baginya, Black Flame Forger tidak lagi memperhatikannya. Saat ini, banyak orang ingin menghubungi Black Flame Forger. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghubungi orang itu. Dewi Salju Ouroboros bahkan memposting sebuah utas di forum, meminta Black Flame Forger untuk menghubunginya. Dia ingin membahas masalah kerjasama dan ingin dia menyatakan harganya tanpa ragu-ragu. Dengan ini, Black Flame Forger benar-benar menjadi terkenal. Selain dari White River City, seluruh Star Moon Kingdom saat ini sedang membahas Black Flame Forger. Dia saat ini diakui sebagai forger nomor 1 di seluruh kerajaan Star Moon. Hati menusuk merasakan penyesalan yang dalam ketika dia berbicara, ekspresinya mengungkapkan rasa hormat terhadap Black Flame Forger. Jadi, itu dia. Gue ingin tahu apakah saudara Stabbing Heart akan tertarik untuk membeli desain tempa Glimmer Chestplate. Si Feng dengan santai bertanya kepada Stabbing Heart, setelah memahami situasi secara umum. Catatan TL. 1. Mendorong perahu di sepanjang arus Sun Sui Tui Zhou, memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Bab 77 menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun si Feng hanya dengan santai bertanya, kepala Stabbing Heart, namun, tiba-tiba berputar, matanya menatap si Feng dengan antisipasi. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia bertanya, mungkinkah, Brother Ye Feng, lu memiliki desain tempa-tempa Glimmer? Saat ini, desain tempa untuk peralatan perunggu diperebutkan dengan sengit oleh persekutuan besar, semuanya bersaing dengan kedalaman dukungan keuangan mereka. Tidak ada yang bisa dengan tegas mengatakan jumlah sisa desain tempa Glimmer Chestplate yang akan dijual. Mungkin persekutuan kelas 1 akan membeli semua desain tempa, peluang guild tingkat kedua untuk memperolehnya mungkin tidak akan pernah datang. Jika dia bisa mendapatkan desain tempa untuk peralatan perunggu saat ini, maka aliansi assassin bisa tetap selangkah lebih maju dari persekutuan kelas 2 lainnya.
Mereka akan mampu menciptakan reputasi yang hebat bagi diri mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan besar. Pada saat itu, mereka akan memiliki peluang lebih besar ketika berkompetisi di kota Sungai Putih. Namun, si Feng hanya menggelengkan kepalanya. Suasana hati yang menusuk tiba-tiba padam, menjadi sedih. Namun, setelah dia memikirkannya, selain dari Black Flame Forger dan Hammer Trading, belum ada pemain ketiga yang bisa mengeluarkan desain forging. Lagi pula, barang seperti itu bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya. Apakah lu tidak ingin menawar untuk chestplate Glimmer? Gue dapat meminjamkan uang kepada lu, kata si Feng dengan nada tidak tergesa-gesa. Realisasi melanda hati menusuk. Si Feng memang sangat kaya. Jelas bahwa dia memiliki harta yang cukup banyak dari cara dia bisa mengeluarkan 20 koin perak tanpa usaha. Namun, dibandingkan dengan para guild kelas 1 itu, perbedaannya masih terlalu besar. Akan luar biasa jika si Feng memiliki 30 hingga 40 koin perak. Karena itu, Stabbing Heart berkata sambil menghela nafas, Brother Ye Feng, bukan karena gue tidak percaya padamu, tapi harga Glimmer Chestplate Forging Design terlalu tinggi. Hanya 20 atau 30 koin perak tidak akan sangat berguna. Oh, lalu berapa yang lu butuhkan untuk menawar untuk itu? Tanya si Feng dengan percaya diri. Oh, lalu berapa yang lu butuhkan untuk menawar untuk itu? Tanya si Feng dengan percaya diri. Meskipun si Feng tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menawar untuk desain tempa, ia memiliki lebih dari 4 koin emas yang ia peroleh dari 2 desain tempa yang dijual. Uang dari 2 item ini sudah disimpan di tasnya, jadi dia yakin dia akan dapat menawar untuk Glimmer Chestplate Forging Design ketiga dengan sukses. Dia juga bisa membuat hati menusuk berutang budi padanya dengan melakukannya. Bagaimanapun, koin ini masih akan berakhir di tangannya. Kenapa dia menentang keputusan ini? Hasil desain tempa Glimmer Chestplate jauh melampaui harapan si Feng. Dengan banyaknya guild yang keluar, bersaing untuk desain tempa, tidak heran ada kekurangan mata uang game, menyebabkan harga melambung. Namun, situasi ini adalah berita yang sangat bagus untuk si Feng. Jika si Feng tidak menambahkan bahan bakar ke api sekarang, dia tidak akan melakukan periode panjang dari upaya yang berat keadilan. Stabbing Heart mengangkat 3 jari, tanpa daya berkata, persaingan sekarang menjadi semakin panas. Menurut perkiraan gue, kami membutuhkan setidaknya 3 koin emas untuk mengamankan penawaran. Kalau tidak ada harapan untuk sukses. Berapa banyak yang lu miliki di pihak lu? Tanya si Feng, mengambil inisiatif. Dia tidak berniat untuk meminjamkan koin emas menusuk jantung 3 dalam satu nafas. Aku punya 2 emas 10 perak. Sangat sulit untuk mengumpulkan mata uang game saat ini, karena guild lain telah membeli hampir semua itu. Gue sudah merencanakan untuk menyerah pada kompetisi, dan sebagai gantinya, naik level, kata Stabbing Heart sambil menghela nafas. Lalu gue akan meminjamkanmu 90 perak. Dengan begitu, lu akan mengumpulkan 3 koin emas, kata si Feng, tersenyum. Dia segera memilih untuk berdagang dengan Stabbing Heart, menempatkan 90 koin perak di jendela perdagangan. Hati menusuk tiba-tiba terkejut ketika dia melihat 90 koin perak di dalam jendela perdagangan. Dia tidak membayangkan si Feng akan memiliki uang sebanyak itu. Juga, si Feng juga telah menghabiskan lebih dari 10 koin perak sekarang. Bukankah itu berarti si Feng memiliki setidaknya 1 koin emas pada orangnya? Jika aliansi asasin tidak mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mengumpulkan dana, maka dana cair persekutuan akan sama dengan jumlah yang dimiliki si Feng. Namun, mereka adalah persekutuan kelas 2, dan anggota persekutuan mereka berjumlah lebih dari 20.000. Mereka juga memiliki tim khusus bertani uang 500 orang. Sementara itu, uang yang diperoleh si Feng, sendirian, sebenarnya kurang lebih sama dengan persekutuan mereka. Brother Ye Feng, terima kasih, sungguh. Gue akan membalas budi ini di masa depan. Stabbing Heart dengan gembira berseru. Namun, gue tidak bisa membiarkan Brother mengambil kerugian. Besok, gue pasti akan mengembalikan 1 koin emas kepada lu. Saat ini, mata uang game dari domain dewa sangat berharga, terutama pada periode ini di mana desain tempa sedang bersaing. Awalnya, Stabbing Heart ingin membelinya menggunakan kredit. Namun, ketika dia berpikir tentang berharganya mata uang game, sulit untuk membeli, bahkan jika dia punya uang. Selain itu, si Feng tidak kekurangan kredit. Oleh karena itu,
Dia tidak punya keberanian untuk membiarkan kata-kata itu keluar dari mulutnya dan malah memilih untuk mengimbangi si Feng dengan bunga 10 koin perak. Namun, si Feng menjadi sedikit terdiam karena dia hanya berharap untuk kredit. Dia memikul hutang besar sekarang. Selain bengkel dan sewa yang dia butuhkan di masa depan, dia sangat membutuhkan uang. Apa yang akan dia lakukan dengan mata uang game sebanyak itu? Bagaimana itu bisa diandalkan seperti kredit? Semakin awal ia memulai lokakarya, semakin awal ia bisa merekrut anggota partai yang stabil. Ketika dia bisa memasuki dungan skala besar, dia akan bisa mendapatkan uang dengan lebih baik, naik level, dan meningkatkan reputasi lokakarya, membangun fondasi yang lebih baik untuk mendirikan persekutuannya. Jika dia mulai terlambat, akan sulit bahkan menginjakan kaki di White River City. Setiap saat dihitung sekarang. Saudara Stabbing Heart, jangan katakan seperti itu. Jika lu tidak muncul hari ini, gue tidak akan bisa menghindari pertempuran berdarah. Gue berutang budi kepada lu, jadi untuk 90 perak ini, gue hanya akan menjual lu masing-masing koin perak dengan 60 kredit. Setiap persekutuan akan membutuhkan koin pada tahap awal permainan, jadi lu tidak harus bersikap sopan kepada gue, kata si Feng dengan nada tulus. Hati menusuk segera tersentuh oleh kata-kata si Feng. Dia berpikir bahwa si Feng adalah teman yang pantas untuk diketahui. Jika dia mengembalikan koin emas si Feng satu besok, itu akan menyebabkan cukup banyak masalah pada operasi persekutuan. Selain itu, memelihara forges dan membeli bahan-bahan membutuhkan jumlah besar dari koin. Itu tidak akan lebih baik jika dia membelinya menggunakan kredit. Aku tidak bisa cukup berterima kasih pada Brother Ye Feng. Namun, 60 kredit sedikit terlalu rendah. Gue tidak berani membelinya dengan harga itu, dan hanya mengatakan itu akan membuat orang lain mengolok-olok gue. Gue akan membeli masing-masing koin perak seharga 80 kredit dengan total 7.200 kredit. Gue akan segera mentransfernya ke Guen Lu. Menusuk hati sangat menyenangkan. Bahkan jika si Feng memiliki keluhan tentang masalah ini, Stabbing Heart masih akan dengan keras kepala mentransfer semua 7.200 kredit ke si Feng. Brother Ye Feng, gue akan berangkat untuk mengajukan penawaran untuk desain tempat terlebih dahulu. Jika lu memiliki masalah di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi gue. Gue pasti akan habis-habisan untuk membantu lu. Selesai berbicara, Stabbing Heart bergegas pergi bersama bawahannya ke rumah lelang. Melihat tambahan 7.200 kredit di rekening banknya, si Feng tak berdaya tersenyum. Pendapatnya tentang Stabbing Heart tumbuh lebih baik di hatinya. Saat ini, rekening banknya memiliki lebih dari 20.000 kredit, uang untuk 2 helm permainan virtual sekarang diamankan. Paling tidak, dia tidak akan kehilangan helm gaming virtual setelah durasi 7 hari naik dan kehilangan kemampuan untuk memainkan Domain God. Tugas yang tersisa yang dia miliki adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mengumpulkan sejumlah uang sebelum dimulainya pesta persekutuan sekolah. Siapa tahu, dia mungkin mendapatkan peluang besar di Partai Fellowship, membangun fondasi yang tak tergoyahkan untuk lokakarya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Shadow telah memperoleh peluang besar di Fellowship Party. Justru karena kesempatan inilah yang memungkinkan kekuatan Shadow Workshop meningkat pesat, memberi mereka kepercayaan diri untuk bersaing dengan persekutuan kelas 3 lainnya dalam mengendalikan hak untuk kota Sungai Putih. Dalam kehidupan ini, karena dia menghadiri pesta persahabatan, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini, secara alami. Dia akan bersaing sebanyak yang dia bisa. Setelah itu, si Feng mencari hotel dan menyewa kamar di sana. Di kota Daun Merah, nama merah di atas kepalanya terlalu mencolok. Jika dia tidak mencari cara untuk menghadapinya, setiap tindakannya akan menarik perhatian pemain sekitarnya. Aku tidak pernah berpikir gue harus menggunakan item ini secepat ini, si Feng mengeluarkan Demon Mask dari tasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika dia tidak memiliki item ini, dia benar-benar akan kesulitan menyelesaikan masalah nama merahnya. Setelah mengenakan masker iblis, si Feng menyesuaikan penampilan wajahnya. Penampilan barunya sangat berbeda dari diri aslinya. Pada saat yang sama, nama merahnya juga berubah menjadi hijau. Jika orang lain tidak memiliki keterampilan observasi tingkat tinggi, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah, si Feng menempatkan 3 koin emas yang tersisa ke pusat perdagangan virtual, setiap koin perak dijual seharga 80 kredit. Berdasarkan pada tingkat kompetisi saat ini,
selama aliansi assassin berhasil mengajukan penawaran untuk desain tempa, para guild kelas 1 dan guild kelas 2 lainnya kemungkinan besar tidak akan bisa duduk diam. Persaingan kemudian akan lebih gila dari sekarang. Si Feng tidak khawatir bahwa mata uang gamenya tidak akan dijual. Tepat ketika si Feng hendak meninggalkan hotel, kesadaran tiba-tiba melewatinya. Dia dengan ringan mengetuk dahinya sendiri. Bagaimana mungkin gue melupakan hal ini? Sekarang gue memiliki topeng iblis, bagaimana gue tidak bisa menggunakannya dengan benar? Si Feng mengungkapkan senyum cerah. Bab 78 Jalinan Hitam dan Putih. Topeng iblis mampu menyembunyikan identitas pengguna. Dalam domain dewa, akan sulit bagi si Feng untuk mengungkapkan dirinya dalam banyak hal. Namun, dengan masker iblis, dia akan dapat memiliki identitas lain untuk bergerak dalam kegelapan, melakukan banyak tugas yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dan sekarang adalah saat yang demikian. Setelah berjalan keluar dari hotel, si Feng melihat sekelilingnya. Dia menemukan beberapa pemain bertingkah aneh. Mata mereka terpaku pada pintu masuk utama hotel seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, karena efek dari masker iblis, para pemain ini tidak memperhatikan si Feng. Kenapa bocah itu belum keluar? Apa dia berencana untuk tetap di dalam sana sampai nama merahnya berubah kembali? Seorang asasin berdiri di luar pintu masuk hotel dengan tidak sabar. Untuk apa lu terburu-buru? Bocah itu sudah mati pasti. Dia sebenarnya berani melakukan serangan terhadap bos Ironsworth. Dia bahkan membunuh begitu banyak saudara kita. Permusuhan antara dia dan Martial Union telah mencapai kondisi yang tidak dapat didamaikan. Gue ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Jika dia menunggu dengan bodoh, alih-alih membunuh monster untuk mengurangi berat kejahatannya, dia harus menunggu lebih dari 30 jam sebelum nama merahnya menghilang. Bahkan jika dia saat ini kuat, setelah lebih dari 30 jam berlalu, peralatan dan level kita akan melampaui dia dengan lompatan besar. Pada saat itu, membunuhnya ke level 0 akan jauh lebih mudah, kata asasin lain dengan mencibir. Sementara para pemain dari Martial Union ini mengolok-olok si Feng, mereka tidak melihat target mereka berdiri tepat di samping mereka, dan bahwa dia mendengar setiap detail percakapan mereka. Martial Union pasti cepat dalam mengambil tindakan. Mereka benar-benar memikirkan gue jika mereka mengirim sekelompok assassins untuk mewaspadai gue. Sayangnya, gue tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Gue hanya akan membiarkan mereka menunggu langit berubah cerah. Si Feng sudah lama menduga bahwa Ironsworth Lion tidak akan membiarkannya pergi. Setelah semua, si Feng telah bertemu dengan Ironsworth Lion berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Ironsworth Lion. Ironsworth Lion pasti ingin membalas dendam. Bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, selama dia bisa membalas dendam, dia pasti akan melakukannya. Selain itu, ia akan membayarnya ratusan hingga ribuan kali lipat. Jika orang mengatakannya dengan baik, Ironsworth Lion adalah orang yang sederhana. Namun, jika orang mengatakannya dengan buruk, Ironsworth Lion adalah orang dengan pikiran satu jalur. Orang lain dapat dengan mudah melihat pikirannya. Setelah itu, si Feng berangkat dari hotel dengan sikap riang. Sementara itu, kelompok assassins masih bodoh menunggu di depan pintu masuk hotel. Mereka mengejek pengecut si Feng, hanya berani bersembunyi di dalam hotel. Pada akhirnya, kematian masih akan menantinya. Di area perdagangan, lautan orang ramai di depan rumah lelang. Si Feng bahkan tidak bisa memeras dirinya di dalam untuk membeli bahan. Tanpa pilihan yang lebih baik, si Feng hanya bisa menyerah untuk saat ini dan mengunjungi asosiasi chef untuk melihat kemajuan Valet Cloud terlebih dahulu. Dibandingkan dengan Forging Association yang saat ini populer, asosiasi chef benar-benar kosong. Hanya ada sepotong pemain lifestyle yang masuk dan keluar dari asosiasi. Setelah tiba di dapur yang sebelumnya disewanya, si Feng menyesuaikan masker iblis, kembali ke penampilan aslinya tetapi masih menyembunyikan nama merahnya. Setelah memasuki dapur, si Feng menemukan Valet Cloud saat ini berkonsentrasi untuk membuat jus buah. Gerakan tangannya sangat cepat dan berpengalaman. Dia saat ini juga level 3, melampaui banyak pemain gaya hidup lainnya. Meskipun si Feng telah melihat banyak master chef membuat minuman dingin sebelumnya, tidak ada tindakan mereka yang sehalus dan sealami Valet Cloud. Sangat sulit untuk percaya mengapa Valet Cloud akan mengatakan kecepatan produksinya sangat lambat. Kecepatannya sangat cepat.
Apakah Violet Cloud sengaja menipunya? Si Feng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Violet Cloud tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu, dia berjalan mendekat dan tiba-tiba bertanya, "Violet, bagaimana kabarmu?" Namun, seolah pertanyaan si Feng tidak masuk ke telinga Violet Cloud, dia masih berkonsentrasi membuat jus buah. Tidak ada yang hadir di hatinya. Melihat tingkat fokus Violet Cloud, si Feng sedikit terkejut sendiri. Dia tidak lagi mencoba mengganggu Violet Cloud dan sebagai gantinya, memilih untuk berdiri di samping dan mengamatinya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Violet Cloud belum menemukan keberadaan si Feng. Sementara itu, dia sudah membuat lebih dari 10 cangkir jus buah. Jus buah ini terlihat sangat menyegarkan, dan mereka mengeluarkan aroma yang samar dan menawan. Setelah dia menggunakan bahan-bahan di tangannya, tepat ketika Violet Cloud akan mengambil lebih banyak lagi. Violet Cloud kaget ketika dia menemukan bahwa bosnya, si Feng, berdiri di belakangnya. Dari kelihatannya, dia sudah menunggu cukup lama sekarang. Hati Violet Cloud menjadi panik ketika dia memikirkan bagaimana dia membiarkan majikannya menunggu begitu lama. Menunduk, dia berkata dengan nada gugup, "Tuan, apakah lu sudah menyelesaikan 900 cangkir jus buah?" Si Feng bertanya sambil tersenyum. Evaluasi si Feng tentang Violet Cloud telah meningkat pesat pada saat ini. Semakin fokus seseorang ketika melakukan sesuatu, semakin besar efisiensinya. Lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi kesulitan. Namun, tidak semua orang dapat terus-menerus mempertahankan fokus tingkat tinggi, seperti bagaimana pikiran siswa akan berkeliaran setelah belajar untuk jangka waktu yang lama, atau menjadi linglung setelah mendengarkan ceramah guru untuk beberapa waktu. Namun, Violet Cloud memiliki fokus luar biasa. Ketika melakukan tugas, efisiensinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat, melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan efek. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi dewa ulama pada akhirnya. Bahkan jika dia bukan seorang klerik. Dan sebagai gantinya memainkan beberapa job lain, prestasinya kemungkinan besar akan tetap bagus. Semuanya sudah selesai. Namun, gue mendapatkan kesadaran ketika gue membuatnya sebelumnya. Setelah menghabiskan banyak bahan, gue membuat jus buah baru. Lu tidak akan menyalahkan gue untuk itu, kan, Sir? Kata Violet Cloud, sedikit takut. Lagi pula, dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan si Feng. Setelah menyelesaikan 900 cangkir jus buah, dia melanjutkan untuk membuat resep lain. Si Feng tanpa sadar tertawa. Melihat ratusan cangkir jus buah di atas meja, ia dengan penuh semangat berkata, "Mengapa gue menyalahkan lu? Lebih dari itu, gue ingin membalas lu. Dengan jus buah yang baru, gue akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam melaksanakan tugas gue itu. Inilah 3 koin perak sebagai hadiah lu. Gue harap lu dapat menghasilkan banyak kreasi baru di masa depan. Adapun bagian lu dalam penjualan jus buah ini, gue akan memberikannya kepada lu setelah gue menjualnya. Adapun jus buah, lu tidak perlu lagi membuatnya untuk saat ini. Setelah itu, fokuslah untuk membuat hidangan daging serigala. Gue masih memiliki manfaat besar bagi mereka. Saat ini, para pemain tidak menganggap wolf meat sebagai barang berharga. Namun, setelah diubah menjadi hidangan daging serigala, harganya bisa meningkat lebih dari 10 kali. Peningkatan seperti itu disebabkan oleh fakta bahwa setelah mengonsumsi hidangan daging serigala, setiap pekerjaan akan memiliki atribut utama mereka meningkat 5 poin, dan durasinya adalah 1 jam. Peningkatan seperti itu sangat menarik bagi sebagian besar pemain. Peningkatannya setara dengan mendapatkan level lain, dan dengan itu, mereka akan bisa membunuh monster lebih cepat. Hanya saja, setelah memperhitungkan biaya produksi, sebagian besar pemain chef saat ini tidak terlalu memperhatikan hidangan dengan biaya tinggi. Namun, pada saat mereka memperhatikan, mereka sudah akan kehilangan peluang besar. Terima kasih, Pak. Gue pasti akan menyelesaikan tugas gue. Kegembiraan dan penghargaan memenuhi wajah Violet Cloud setelah dia menerima 3 koin perak. Dia merasa dia benar-benar beruntung bisa bertemu si Feng. Kalau tidak, dia masih harus melakukan penjualan di jalan-jalan, hanya untuk akhirnya hanya menjual beberapa cangkir. Bahkan jika dia berjuang selama seminggu, dia tidak akan bisa mendapatkan 3 koin perak. Namun, dia memiliki jumlah seperti itu hanya dengan upaya 1 hari. Setelah itu, si Feng menyimpan semua jus buah di tasnya. Ada lebih dari 1.700 gelas dari mereka,
dan jika setiap cangkir dijual dengan 1 koin tembaga, maka itu akan berjumlah hingga 17 koin perak. Untuk pemain biasa, itu jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Untuk si Feng, bagaimanapun, itu hanya uang receh. Namun, si Feng tidak berniat untuk menjualnya karena ia memiliki kegunaan lain untuk mereka. Sistem, desain tempat glimmer chest plate yang terlalu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 76 perak telah ditambahkan ke ruang tas Lu. Apakah aliansi Assassin sudah memenangkan penawaran? Si Feng memanggil forum resmi. Seperti yang diharapkan, aliansi Assassin memposting utas, yang secara luas mengiklankan desain penempaan yang mereka berhasil menawar dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh mereka. Bagaimanapun, bisa membeli desain tempa menunjukkan latar belakang persekutuan. Ini akan menyebabkan banyak pemain rekreasi mempertimbangkan kembali perkiraan mereka tentang kekuatan aliansi Assassin. Valet, jika lu ingin mengonversi koinmu menjadi kredit, tunggu 1 atau 2 jam lagi sebelum mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Dengan begitu, lu akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, si Feng mengingatkan Valet Cloud setelah beberapa pemikiran. Valet Cloud dengan patuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti niat si Feng, dia masih memilih untuk percaya padanya. Lagi pula, si Feng saat ini adalah ksatria berbaju zirah. Setelah itu, si Feng memberi Valet Cloud 5 koin perak baginya untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan daging serigala. Dia kemudian berangkat dari asosiasi chef, penampilannya berubah menjadi pria yang lebih tua. Sudah waktunya gue menghubunginya, si Feng telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Selain itu, aliansi Assassin telah menyebabkan persekutuan lain mulai panik. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghubungi orang itu. Si Feng memanggil jendela temannya dan mencari Dewi Salju, senyum licik muncul di wajahnya. Bab 79 Api Hitam Misterius. Di area inti lapangan Kuruk, orang bisa melihat kelompok Grassland Lion Cube setiap 100 meter atau lebih. Jika posisi sebuah pesta sedikit salah, mereka akan menarik puluhan Grassland Lion Cube ke arah mereka. Selain itu, di pohon besar yang terletak di wilayah tengah ladang, hiduplah singa padang rumput tingkat 6 elit. Tempat itu bisa dikatakan sebagai area terlarang untuk pemain level 6. Namun, di dalam area terlarang ini, pihak Gentle Snow terus-menerus membersihkan level 6 Grassland Lion Cube di sekitarnya. Mereka membersihkan tanah kosong untuk tujuan berburu elit Grassland Lion. Jika pemain biasa melihat aksi berani mereka, mereka pasti akan berseru dengan takjub. Sebuah kelompok melakukan pertempuran melawan lebih dari 10 Grassland Lion Cube. Mengenakan baju zirah biru, Gentle Snow dengan gagah berani bertarung. Dia seperti Dewi Perang, bertarung 1 lawan 10.000. Tebasan sederhana darinya telah mengirim 3 Grassland Lion Cube terbang. Secara bersamaan, dia menghindari cakar dari 2 singa-singa yang tersisa. Jika seorang ahli melihat pertempuran Snow lembut, mata mereka mungkin sudah keluar dari rongganya sekarang. Meskipun tebasannya yang tunggal tampak sederhana, dia menyerang titik vital dari ketiga Grassland Lion Cube. Dia berkelit bahkan lebih guerat. Sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa menoleh, dia bisa menghindari serangan cakar yang datang dari belakangnya. Di sisi lain, penyihir api, Zhao Yueru, seperti meriam artileri. 1 Frost Flame Blast darinya telah mengambil sepertiga HP Grassland Lion Cup. Tepat ketika Grassland Lion Cup beralih kebencian dan hendak bergegas ke Zhao Yueru, wanita itu, dirinya sendiri, mengungkapkan senyum jijik. Ketika mulutnya melantunkan bait terakhir dari sebuah mantra, tangannya yang putih pucat selesai menulis mantra. Setelah itu, naga api muncul. Naga itu memuntahkan api panas, segera memusnahkan Grassland Lion Cup bergegas menuju Zhao Yueru. Kontrol Zhao Yueru terhadap sihir sangat halus, mencapai puncaknya. Nyanyian dan penelusurannya bahkan lebih luar biasa. Biasanya, pemain akan membutuhkan 3 detik untuk menyelesaikan kedua aksi, tetapi Zhao Yueru hanya menghabiskan 1,6 detik. Tingkat penyelesaiannya bahkan mencapai 86%, meningkatkan kerusakan roar naga api sebesar 120%. Langkah tunggal ini secara instan mengambil 2/3 dari HP Grassland Lion Cup. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 Grassland Lion Cube terbaring mati di tanah.
Beristirahatlah sebentar dan bersiaplah untuk memikat kedua elit Grassland Lions itu. Seed Warrior, lu akan menangkap satu, sementara gue menangani yang lain. Setelah merapikan barang rampasan, Gentle Snow memerintahkan ketika dia melihat ke arah dua elit Grassland Lions yang berpatroli di kejauhan. Sama seperti semua orang beristirahat, Snow lembut menerima satu pesan yang ditandatangani dengan nama api hitam. Melihat tanda tangan ini, alis lembut salju agak berkerut. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia ingin membahas masalah kerjasama dengan Black Flame Forger. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan. Awalnya, dia merasa agak gembira dengan kenyataan itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menerima tumpukan pesan serupa lainnya. Semua dari mereka mengklaim diri mereka sebagai Black Flame Forger. Namun, setelah menjalani pertanyaan sederhana dan identifikasi, dia menemukan bahwa semua pemain ini palsu. Setiap dari mereka ingin menipu sejumlah uang darinya. Snow, apakah ini pesan pelecehan lain? Mengapa tidak lu atur saja sehingga lu hanya dapat menerima pesan dari teman-teman lu? Dengan begitu, pesan-pesan ini tidak akan mengganggu lu lagi. Saran Zhao Yueru setelah memperhatikan perilaku tidak wajar Snow lembut. Snow lembut menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius, gue tidak kenal dengan Black Flame Forger. Jika Black Flame Forger asli menghubungi kami, dan kami tidak dapat menerima pesannya, bukankah kami telah memposting utas itu dengan gratis? Gue masih akan melihatnya. Bagaimanapun, sangat mudah untuk menentukan keaslian Black Flame Forger. Namun, Snow lembut tiba-tiba membeku ketika dia membaca pesan itu. Itu karena pesan ini telah dengan sangat jelas membuktikan keaslian api hitam ini. Dia ingin dia pergi ke pusat perdagangan virtual, dan menggunakan kata sandi yang telah dia berikan, memasuki ruang perdagangan yang ditunjuk untuk berdagang untuk desain tempat-tempat glimmer. Sepertinya gue akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan setelah menunggu begitu lama. Snow lembut menunjukkan senyum tipis. Dari isi pesan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nyala hitam ini adalah yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan berdagang desain tempa di pusat perdagangan virtual. Bagaimanapun, peniru Black Flame tidak akan memiliki desain tempa. Apa itu? Apakah api hitam yang sebenarnya menghubungi lu? Melihat Snow lembut mengangguk ke pertanyaannya, Zhao Yueru segera bersemangat. Ingin bertemu forger yang misterius ini? Dia bertanya, kapan kita bertemu dengannya? Saat ini, Black Flame Forger dikenal oleh semua orang. Dia bahkan memiliki desain tempa yang dapat meningkatkan pengaruh guild. Setelah melakukan satu tindakan yang dipertanyakan satu demi satu, baru sekarang mereka mengetahui motifnya yang sebenarnya. Zhao Yueru tidak bisa membantu tetapi mengakui kecemerlangan metode Black Flame Forger. Dia membayar sangat mahal untuk mengendalikan inisiatif dalam permainan yang dimainkan oleh berbagai guild. Sekarang, setiap geng di wilayah kota Sungai Putih tidak bisa tidak terjebak dalam spiral ini, jika tidak, mereka akan dihilangkan oleh persekutuan lain. Tindakannya yang tak terduga bahkan menyebabkannya merasa kagum. Dia tidak seperti seseorang yang jelas-jelas hanya bajingan yang beruntung, namun, masih berpura-pura menjadi ahli. Hanya memikirkan orang itu membuat darah Zhao Yueru mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Black Flame Forger, perbedaan di antara mereka terpisah ribuan mil. Aku baru saja menghubunginya. Namun, dia tidak ingin menambahkan kami sebagai teman. Dia hanya mengatakan dia ingin bertemu di peta level 8, Visis Canyon, dalam 4 jam. Visis Canyon tidak jauh dari lokasi kami saat ini. Gue akan membeli desain tempa dulu, maka kita akan dengan cepat membersihkan elit Grassland Lions ini. Jika kita bergegas, kita harus bisa melakukannya. Bahkan Snow lembut pun jelas bersemangat saat ini. Ada begitu banyak persekutuan kelas 1 di kerajaan Starmoon. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Black Flame Forger akan benar-benar mau bekerja sama dengan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa mereka sangat beruntung, atau mungkin bahwa Black Flame memiliki beberapa rencana lain. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melihat melalui pemikiran api hitam ini. Besar, kalau begitu, ayo cepat. Jika kita membuatnya menunggu terlalu lama, akan sangat mengerikan jika dia tidak ingin bertemu dengan kita lagi. Zhao Yueru tiba-tiba berdiri, dengan bersemangat mengatakannya. Lihatlah dirimu dengan tergesa-gesa. Kita masih punya waktu. Snow lembut memutar matanya ke Zhao Yueru. Dia tidak membayangkan bahwa Zhao Yueru akan sangat tertarik pada api hitam. Biasanya,
dia tidak akan begitu antusias terhadap orang lain yang dia temui. Sementara itu, Si Feng, target percakapan lembut salju dan Zhao Yueru, sudah berangkat dari kota daun merah. Dia berlari menuju Rerun Dewa Pasir Putih. Rerun Dewa Pasir Putih adalah area monster level 10. Itu juga salah satu area level yang harus datang bagi para pemain kota daun merah dan beberapa kota terdekat lainnya. Itu karena kues yang tersedia di sini sangat banyak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kues misi dan kues reputasi. Bahkan ada 2 kues unik di sini. Hadiah untuk 2 kues unik ini sangat melimpah, dan mereka akan membawa banyak manfaat bagi Si Feng ketika ia secara resmi memasuki kota Sungai Putih di masa depan. Karena itulah mengapa Si Feng berlari ke Rerun Dewa Pasir Putih. Sama seperti Si Feng tiba di lautan pasir putih, pesan dari Snow Lembut tiba. Pesan itu menyatakan bahwa mereka harus menunda waktu rapat 1 jam tiba-tiba, dan sebagai kompensasi, selain membeli desain tempa dengan harga 24.000 kredit, mereka akan memberinya tambahan 20.000 kredit. Kekayaan mereka praktis sombong. Si Feng tidak terlalu keberatan dengan keterlambatan waktu. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan kues di sini. Sementara itu, 20.000 kredit adalah gaji 2 bulan untuk pekerja kerah emas, 1. Snow Lembut menggunakannya sebagai kompensasi karena terlambat. Selain itu, ini hanya awal dari bisnis di antara mereka. Namun, dia sudah mendapatkan lebih dari 40.000 kredit. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa ada banyak manfaat untuk bekerja dengan orang seperti Snow Lembut, terutama ketika orang itu sendiri tidak kekurangan uang. Bahkan orang kaya dari game realitas virtual lainnya tidak bisa bersaing dengannya. Mengikuti Yang, berdasarkan ingatannya, Si Feng mencari jalan rahasia di Rerun Dewa Pasir Putih. Setelah berjalan di jalan ini selama hampir setengah jam, dia melihat bunker yang terkubur di pasir putih. Level 10 Elite Black Steel Dwarfs menjaga pintu masuk bunker. Salah satu dari 2 kues unik, Steel Fortress Barutia, dapat ditemukan di dalam bunker ini. Catatan TL. 1. Pekerja kera emas, profesional yang sangat terampil yang mungkin dalam permintaan tinggi, seperti Guentan sewaan, ahli bedah, ahli anestesi, insinyur, dan pengacara. Bab 80 Benteng Baja Barutia. Kurcaci Black Steel, mereka adalah kelompok fanatik yang kecanduan penempaan. Peradaban kurcaci Black Steel pernah sangat cemerlang, dan bayang-bayang mereka dapat ditemukan dalam penciptaan peralatan legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Lengan kurcaci Black Steel setebal dan sekuat paha mereka, dan otot mereka sekeras batu. Selain warna kulitnya yang gelap, seringkali mereka dikira batu pada malam hari, dan banyak orang yang duduk di atasnya secara tidak sengaja. Tentu saja, konsekuensi dari tindakan seperti itu sangat serius, karena hal yang paling dibenci oleh kurcaci Black Steel ini diperlakukan sebagai kotoran. Si Feng langsung berjalan mendekat. Bunker di Rerun Dewa Pasir Putih ini tersembunyi dengan sangat baik. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, butuh waktu lama sebelum banyak guild yang melakukan kues di Rerun Dewa Pasir Putih menemukan bunker. Mereka menerima banyak kues bagus dari bunker ini, dan beberapa kues bahkan memberikan peralatan misterius besi. Namun, kues seperti itu biasanya membutuhkan pesta untuk menyelesaikannya. Benar-benar mustahil bagi seseorang untuk menyelesaikannya sendirian. Namun, dibandingkan dengan kues ini, favorability dari kurcaci Black Steel ini jauh lebih penting. Rahasia ini juga baru ditemukan setelah pemain sudah mencapai lebih dari 20 level. Ada kues unik yang disebut Steel Fortress Barutia yang tersedia di sini. Akan tetapi, karena pencarian unik memerlukan tingkat kesukaan tertentu sebelum seorang pemain dapat menerimanya, banyak pemain melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, pemain rata-rata yang tidak dikenal menerima kues unik. Selain itu, setelah menyelesaikan kues unik, pemain langsung menjadi target perekrutan banyak guild. Tiba di depan pintu masuk bunker, 2 penjaga berdiri Elite Black Steel Dwarf membiarkan Si Feng masuk setelah memberinya tatapan sederhana. Bagian dalam bunker itu sangat besar. Itu seperti kota bawah tanah. Kurcaci Black Steel ada di mana-mana, dan sebagian besar jalanan terdiri dari toko senjata dan peralatan atau bar, dengan sedikit tempat hiburan. Bergerak di sepanjang jalan utama, Si Feng tiba di depan sebuah bangunan baja setelah melakukan beberapa belokan dan jalan memutar. Bangunan itu adalah balai kota, dan ketika Si Feng memasuki gedung, wali kota, seorang NPC elit tingkat 30,
dengan cepat memperhatikannya. Karena sudah lama sejak orang luar memasuki kota kecil ini, wali kota dengan senang hati pergi untuk menyambut si Feng. Halo, adventurer. Selamat datang di kota Stonehammer. Gue Blackbeard, wali kota. Blackbeard berkata dengan hangat. Halo, Tuan Wali Kota. Ini adalah pertama kalinya gue datang ke sini, jadi gue bertanya-tanya apakah gue bisa berguna untukmu. Si Feng melakukan dengan hormat, karena tindakan seperti itu akan memberi NPC pendapat yang lebih baik tentangnya. Blackbeard membelai janggutnya yang tebal. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, petualang, kota kecil kami memang membutuhkan bantuan. Cuaca di sekitar sini semakin panas dari hari ke hari, dan persediaan air kami terus berkurang. Akibatnya, semakin sulit bagi penduduk untuk tinggal di kota kecil ini. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia ada di sini karena ini. Aku akan dengan senang hati membantu, jawab si Feng. Hal terpenting di kota Rockhammer adalah kemudahan wali kota. Namun, favorability wali kota tidak mudah diperoleh. Itu karena kues yang dia berikan tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, hadiah dari kues sangat sedikit, menyebabkan banyak pemain menyerah pada penggilingan untuk favorability wali kota. Sistem kues permintaan Blackbeard diterima. Tawarkan 100 kantong air jernih atau 5 gelas minuman dingin ke wali kota Blackbeard. Setelah itu, si Feng mengambil jus buah yang telah disiapkannya. Untuk setiap 5 cangkir jus buah yang ditawarkan si Feng, dia bisa mendapatkan 2 koin tembaga, peningkatan 1 poin ke Blackbeard favorability, dan 100 EXP. Untuk pemain level 8 hingga 9, 100 EXP dapat dianggap diabaikan. Hanya dengan membunuh monster biasa level 10, mereka akan bisa mendapatkan lebih dari 200 EXP. Selain itu, 100 kantong air jernih dijual seharga 5 koin tembaga di kota-kota lain, dan 5 gelas minuman dingin jenis termurah akan sama harganya 5 koin tembaga. Setelah dikurangi biaya, itu berarti bahwa para pemain akan menghabiskan 3 koin tembaga dengan imbalan 100 EXP. Hanya orang gila yang mau melakukan hal seperti itu. Namun, si Feng sangat bersedia. Untuk levelnya saat ini, 100 EXP bukanlah jumlah yang kecil. Itu jauh lebih dari EXP yang akan dia dapatkan dari membunuh monster level 5 biasa. Setelah itu, si Feng menyerahkan jus buah tanpa henti. Setelah menyerahkan 1000 cangkir jus buah, ia memperoleh total 400 koin tembaga dan 200 poin daya tarik. Dia juga memperoleh 20.000 EXP, langsung membawanya hingga 69% dari level 4. Dia telah bangkit begitu banyak hanya dalam waktu 10 menit. Itu benar-benar lebih cepat daripada menggiling monster elite level 10. Setelah favorability mencapai 200 poin, si Feng mulai bertanya pada Blackbeard tentang pencarian unik. Namun, Blackbeard tetap diam, matanya melesat, pura-pura tidak tahu tentang quest. Seperti yang diharapkan, favorability gue masih belum cukup tinggi. Si Feng kira-kira mengharapkan hasil seperti itu. Oleh karena itu, ia mengeluarkan jus buah jenis baru Violet Cloud. Tuan Wali Kota, apa pendapat lu tentang jus buah jenis ini? Setelah melihat jus buah baru ini, Blackbeard mengambilnya di tangannya dan menghirupnya. Tiba-tiba, kedua matanya bersinar ketika dia dengan bersemangat berkata, cangkir ini benar-benar melampaui 5 cangkir sebelumnya. Petualang, gue bertanya-tanya berapa banyak dari ini yang lu miliki. Gue bersedia membayar 1 koin tembaga tambahan untuk membelinya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia melihat ekspresi Blackbeard yang sangat puas. Dia tidak membayangkan bahwa keahlian Violet Cloud akan begitu baik untuk menggoda bahkan NPC agar mau menyerah. Situasi seperti itu sangat jarang terlihat di domain dewa. Karena Blackbeard menyukai jus buah baru, si Feng secara alami melanjutkan transaksi tanpa henti. Dia memiliki total 750 cangkir jus buah tipe baru. Setiap cangkir memberinya 3 koin tembaga, 1 poin favorit, dan 100 EXP. Itu bisa dilihat betapa Blackbeard menyukai item ini. Sedemikian rupa, si Feng dengan mudah menerima 2.250 koper dan 750 poin favorability. Dia juga menerima 75.000 EXP, langsung membawanya ke 46% dari level 5. Kecepatan levelingnya seperti roket. Sayangnya, membuat jus buah jenis baru membutuhkan banyak waktu. Selain itu, Violet Cloud masih memiliki hal-hal lain yang cenderung. Jika tidak,
Si Feng benar-benar ingin Violet Cloud membuat hingga 10.000 cangkir untuknya, langsung bergegas ke level 10 dan lebih. Dengan 950 poin favorability, wali kota Blackbeard akhirnya membuka mulutnya. Apalagi dia tidak menyembunyikan rahasia apapun kali ini. Dia memperlakukan Si Feng seperti teman dekatnya. Si Feng bahkan telah menerima kunci Stonehammer, yang belum disebutkan oleh pemain di kehidupan sebelumnya. Sistem Quest unik Steel Fortress baru diterima. Pemain diharuskan untuk pergi ke Vicious Canyon untuk mencari Steel Fortress Barutia yang jatuh dan mendapatkan hati Titan dari dalamnya. Wali kota Blackbeard akan memberikan hadiah yang sangat melimpah. Dengan jumlah favorability yang tinggi, Si Feng juga bisa membeli Forging Designs dari Blackbeard. Si Feng terkejut setelah melihat barang-barang yang tersedia dengan kasar. Ada total 10 desain tempa untuk dijual, 5 di antaranya adalah desain tempa peralatan umum. 3 di antaranya adalah desain tempa peralatan perunggu, salah satunya adalah desain tempa senjata besi misterius, dan yang terakhir adalah desain tempa peralatan besi misterius. Blackbeard harus bahkan mengambil warisannya dengan ini. Desain tempa ini semuanya untuk peralatan level 8 hingga level 10. Namun, desain tempa peralatan perunggu dijual seharga masing-masing 60 koin perak, sedangkan desain tempa peringkat besi misterius dijual hingga 1 emas dan 50 koin perak. Bahkan jika pemain rata-rata menemukan mereka pasti tidak akan dapat membelinya. Untungnya, kali ini, Si Feng telah menjual 3 buah lagi desain tempa Glimmer Chestplate. Uang yang dia miliki meningkat lebih dari 9 koin emas sekali lagi. Jika tidak, bahkan dia hanya bisa melihat item dengan iri. Lord Mayor, 3 desain tempa peringkat perunggu ini dan 2 desain tempa peringkat besi misterius. Gue menginginkan semuanya. Si Feng hanya menyerahkan 4 emas 80 perak. Sayangnya, desain tempa ini terikat pada pembelian. Jika tidak, ia akan dapat memperoleh setidaknya 2 kali lipat atau 3 kali lipat jumlah hanya dari menjual kembali mereka. Yang terlemah di antara desain tempa ini adalah peralatan perunggu level 8. Namun, bahkan itu akan membawa peningkatan yang tak terbayangkan ke persekutuan saat ini. Bagaimanapun, para pemain berlevel tertinggi saat ini baru saja mendekati level 6, sementara sebagian besar pemain masih menggunakan level 1 atau level 2 common equipment. Hanya membayangkan ketika semua orang naik ke level 8 dan setiap anggota pesta memiliki sepotong peralatan perunggu level 8 yang menakutkan. Setelah menyelesaikan transaksi, Si Feng tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem.